Yesus ke sinagog, dia Rabi Yahudi, Indra. Dari mana kau bilang agama? Bahkan kata Yesus, pergilah kabarkan Injil ke semua makhluk, apalagi agama itu. Ngaur kau. Tidak ada agama kepada semua makhluk, pergilah kepada ke semua seluruh manusia. dunia, beritakan Injil ke segala makhluk, kata Yesus. Begini, bawalah. Apakah itu gak perintah agama, Indra? Orang Kristen semua. Kacau kau, Indra, narasimu. Disuruh kabarkan Injil ke semua makhluk itu apa namanya itu? Agama itu. Maka dia Yesus menginterpretasi Rabi Yahudi. dari Allah itu Yesus sama. Rabi Yahudi, dia ke sinagog, tidak boleh Indra. beragama dong. Yesus Allah beragama bagaimana dia Yesus bumi? Yesus Rabi Yahudi, dia ke sinagog. Paham kalian. Katanya yang berkuluk tidak bisa masuk ke sinagog, ya. Dan buka Apa sinagog tidak ada sinagog orang Kristen tidak ada sinagog. Indra, jangan bohong kau, Indra. Kita tidak mengenal sinagog. Katanya orang yang tidak bersunat tidak bisa ada masuk di dalam ke rumah hati kita. ibadah. Karena dengar, Itulah buktinya agama. Ayat 17. Harus buka kasut kaki. Ya. Suci itu sudah ditaruh di dalam hati kita, makanya Allah berfirman. Kau nggak ngerti tidak ada apa lagi sinagog. Tidak ada bait suci. Kata Yesus, pergilah ke dunia. Ini Itu keliru. Jadi kalau kalian begini, Allah adalah bumi, lalu kalian beragama. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sementara menciptakan suatu apa? Masih kejang-kejang ini, Pendeta Indra Gerunda. Jadi manusia, kenapa Allah harus mengikuti sistem manusia kepercayaan? Santai aja Indra. Manusia Santai harus Pendeta. Santai Pendeta. Silakan. Santai aja napa saja, santai aja napa. Sok cantik, sok seakan-akan mewakili Yesus. Para kali bah. Yesus akan mengusirmu, Pendeta Indra. Ngapain kok kayak orang kesurupan di sini? Santai aja napa. Tapi kok habis khotbah dari mana? Kok punya suara serak? Ya, saya habis konser. Iblis konser kau. Yang iblis itu yang diusir sama Yesus. Iblis lagi masuk di dalam kau, Zuma. Oke, saya tanya samamu, boleh? Silakan. Pasti nggak mau. Oke, saya ingin bertanya samamu. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana ke mana? Silakan. Itu pengertian. Iblis akan dilemparkan keluar dari dalam diri manusia ketika manusia percaya kepada Yesus. Ketika dia mati, dia sementara mau mengalahkan iblis. Ngarang bebas. Kematian dan kebangkitan itu adalah pertama, kemenangan atas kuasa iblis dan dosa. Ngarang bebas. Mengalahkan maut ketika dia bangkit. Ngarang bebas. Kau harus mengerti itu sebentar. Kau harus tahu bahwa kematian dan kebangkitan itu adalah kemenangan orang percaya, Soma. Tanpa itu kamu tidak bisa pernah menang. Kamu ada di dalam kuasa maut. Ngarang bebas di sini, nggak dibutuhkan ngarang bebas di sini. Kalau kamu tidak ada kebangkitan, kamu dikuasai oleh maut. Ngarang bebas kau itu. Maut. Itulah bagi Iblis dilemparkan kemana? Yesus berkata di dalam Matius 12 itu bahwasanya iblis ini dilemparkan keluar. Pertanyaan saya kepada kamu, iblisnya dilemparkan keluar dari mana ke mana? Jangan kayak orang kesurupan apa? Matius berapa? Baru mau tanya Matius berapa? Iya, kok lihat satu perikop itu. Matius berapa tadi? Aduh, parah kau ini. Parah kau ini. Yang kau mau kasih tahu yang mana? Allahu Akbar. Jadi ketika Yesus memberitakan akan kepergiannya dari dunia ini, Bang Andi, di situ Yesus berkata kemudian, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku,
ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Tuhan Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang yang banyak yang berdiri di situ mendengarkan dia berkata bahwa itu adalah bunyi guntur. Adapun yang berkata itu adalah seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pertanyaan saya, Saudara Indra, iblis ini dilemparkan keluar dari mana ke mana? Saya sudah membacakan satu perikop, silakan. Iblis dilemparkan dari dalam diri manusia. Alamak. Iblis tidak berkuasa. Alamak. Aku datang. Benar-benarlah kau ini. Benar-benarlah kau ini ya. Iblis itu, dengar dulu. Iblis itu dimasukkan ke dalam kubur perut bumi. Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, 15. Iblis itu dilemparkan ke dalam kuburan. Oke? Nah, ketika kemudian Yesus berkata iblis akan keluar, akan dikeluarkan, dilemparkan keluar, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Iblisnya dilemparkan dari dalam goa. Oke, pertanyaan saya, siapa yang keluar dari goa? Siapa? Jawab. Sebentar. Yang keluar dari goa, tidak ada yang keluar dari goa. Jadi saya mau kasih tahu, Anda bernarasi begini. Kalau iblis, sebentar itu saya lupa ayat ya. Kalau iblis keluar dari diri seseorang, dia akan pergi mencari tempat untuk dia berlabuh. Dia tidak dapat tempat untuk berlabuh, dia akan kembali masuk ke tempat itu kembali, dan dia membawa teman-teman itu ke Paulus itu ke Paulus. Itu ke dalam. Itu ke dalam tubuh Paulus. Ya, itu di Matius 12. Matius 12. Dengar. Itu ketika manusia sebentar. Ketika manusia jatuh di dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang berkuasa atas diri manusia? Iblis kan? Hei, iblis dilemparkan dari mana? Dilemparkan keluar dari goa. Dengar, ketika dia mati, dengar. Ketika Yesus mati, dia mengalahkan apa? Mengalahkan iblis. Dan ketika dia gak ada hubungannya dengan itu. Jangan kau ngomong bebas. Gak ada hubungannya dengan itu. Yesus sesaat sebelum meninggalkan dunia, Yesus berkata, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak akan kemudian berkuasa atas diriku. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar dari alam kubur. Itulah dia yang datang kepada Paulus. Itulah yang melakukan pengajaran, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah iblisnya. Paham situ, Saudara Indra? Dengar, saya kasih tahu, iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Bagaimana kau berkata bahwa Yesus kelihatan ketika dia bangkit? Dia punya fisik. Sementara iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Kau bisa buktikan bahwa iblis berwujud? Dari mana? Dari mana iblis bisa bangkit? Kau bisa dia berwujud tidak? Dengar. Iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Oke? Anda kenapa tertawa? Iblis aja itu dilemparkan Yesus ke dalam tubuh babi.
dan iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika kemudian ada orang yang terkutuk masuk ke dalam kubur, iblisnya masuk ke dalam orang tersebut lalu keluar. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12 dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam wajah yang lain, dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ayo. Sedangkan dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kenapa? Dia murid juga yang hadir. Dia murid juga. Dari mana? Dari mana Markus salah satu adalah tahu? Markus. Dari mana Markus tahu kalau yang muncul dari kubur itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ada dengar, metode penulisan yang dilakukan oleh Markus adalah mereka mengumpulkan data kesaksian mereka. Saya tidak tanya itu. Jadi Saya tidak tanya itu. Pasti mengambil data dari siapa yang Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, dari mana Markus tahu kalau yang keluar dari kubur itu Yesus? Loh, kebangkitan, karena ada dalam kesaksian kebangkitan pada kitab Yohanes, kesaksian Yesus disaksikan oleh banyak orang kebangkitan dia, dan dia menunjukkan diri kepada mereka selama 40 hari, kurang lebih daripada 500 orang. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dia akan mengumpulkan data. Siapa kesaksian? Karena ini fakta peristiwa. Dengar, cara fakta peristiwa adalah melibatkan banyak orang. Ketika mengumpulkan data, mengambil data dan kesaksian seperti Yohanes, Yohanes pun mengambil data dari orang lain. Data yang kepada mereka. Di mana mereka berjumpa dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Bagaimana cara mereka menulis kalau bukan mereka mengumpulkan data dari kesaksian murid-murid? Dituliskan dalam kitab Yohanes 20 kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan pertanyaan Thomas saya, Engkau ya Tuhan ya Allahku. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Teberau. Pertanyaan saya, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau ia menampakkan diri itu adalah Yesus, sedangkan yang menceritakan kan pasti dua orang yang dari Emmaus, karena harus mengambil bukti-bukti kesaksian daripada semua orang yang di mana Yesus menampakkan diri. Dari mana Markus tahu? Markus mengambilnya dari kesaksian dua murid yang berjalan ke Emmaus yang bersama-sama dengan Yesus. Oke. Dari mana kemudian orang yang dua ini mengetahui kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, mereka bersama-sama dan kemudian Yesus membuka mata mereka sehingga mereka mengenal Yesus. Dari mana? Di tempat. Di situ Yesus membuka mata mereka, mencelik mata mereka dan mereka mengenal bahwa itu Yesus. Saudara, dari mana kedua orang ini tahu kalau ini adalah Yesus dalam rupa lain? Loh, pertama ketika mereka berjalan, mereka sedang berbicara tentang Yesus. Yesus tiba-tiba berjalan dengan mereka dan dia berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah sudah tertulis bahwa anak manusia harus diserahkan dan dia akan bangkit. Setelah itu mereka singgah di suatu tempat. Itu mereka memesan makanan roti. Ketika mengambil perjamuan itulah Yesus membuka mata mereka. Lalu mereka melihat bahwa dia adalah Yesus. Ketika mereka mengenal dia adalah Yesus, Yesus menghilang dari mereka. Nah itu roh, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu manusia atau bukan? Itu manusia atau bukan? Dia sudah kembali kepada wujud aslinya roh. Jadi dan dia roh bukan manusia. Dan kembali kepada roh. Jadi dia bukan manusia. Semakin nyata itu pada saat dia kembali ke surga. Jadi dia bukan manusia. Kamu jadi tidak tahu. Jadi yang datang kepada yang datang. Kenapa Yesus menginkarnasi? Karena penebusan itu tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Apa sih ini orang? Saudara Indra, saudara Indra, Yesus yang adalah anak Maria manusia bukan? Dia kan sudah inkarnasi. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu kalau Yesus itu akan inkarnasi? Loh, dari roh menjadi daging. Itu namanya inkarnasi.
Dari mana? Dia masuk Dari ke dalam mana? daging. Dari mana Anda Inkarnasi mendapatkan itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Latin yang berarti in dan kore. Itu artinya dia masuk ke dalam daging. Berarti inkarnasi itu Yesus yang roh, dia masuk ke dalam daging Maria, dia berubah menjadi anak manusia. Iya, itu caranya inkarnasi. Itu manusia, oke. Itu caranya inkarnasi, bro. Cara menjelaskannya. Kenapa dia dari roh dia masuk ke dalam daging, maka dia berubah menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Berarti roh berubah menjadi daging. Roh dia berubah menjadi daging karena dia dilahirkan oleh benihnya benih daging, benih roh, tetapi dilahirkan oleh seorang manusia, maka dia berubah menjadi manusia. Dia proses naturalnya sebagai manusia melalui proses kelahiran. Oke, roh berubah menjadi daging. Lalu rohnya ini dari mana rohnya? Roh dari Tuhan. Oh. Roh Tuhan itu sendiri. Oh, jadi tadi roh Tuhan menjadi daging, kemudian untuk hidup dia dimasukkan lagi roh Tuhan gitu. Jadi ada dua roh. Yang satu rohnya jadi daging. Sebentar. Yang pertama dia menjadi manusia, tetapi roh Tuhan Iya. itu ada di dalam dirinya. Iya. Tadi yang jadi daging apa? Dari Tuhan, roh Tuhan. Nah, roh Tuhan jadi daging. Terus rohnya Yesus? Rohnya Yesus, roh Tuhan, dia kan sudah menjadi daging. Iya, roh Tuhan. Kemudian yang berada di dalam dia adalah Allah itu sendiri yang adalah roh. Jadi dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang mana yang betul ini? Rohnya menjadi daging. Oke. Ya toh? Terus ketika roh menjadi daging, apakah masih ada roh dalam diri daging tersebut? Roh tetap ada. Roh tidak bisa dikatakan bahwa dia bentuk dia terdiri dari 1, 2, 3. Roh tidak dikatakan roh tidak berarti ada dua roh. Berarti ada dua roh. Tidak ada dua roh, satu roh. Roh yang jadi daging apa tadi? Yang jadi daging. Yang jadi daging kan roh. Dia untuk menjadi manusia. Itu proses penciptaan. Yang jadi daging kan roh. Ya. Terus setelah daging ini setelah roh ini menjadi daging, kan sudah jadi daging dia. Kalau dia tidak dimasukkan roh lagi, daging ini akan membusuk, betul atau tidak? Tidak. Betul, Paman. Ya, dia sudah dilahirkan dengan daging itu tetap ada walaupun Gimana dia ceritanya jadi nih? manusia. Roh itu tetap ada. Roh saudara. itu tetap menyertai dia walaupun dia sudah menjadi daging, tetapi roh itu tetap ada. Bukan berarti bahwa kalau roh sudah berubah menjadi daging, roh hilang. Roh tidak bisa hilang. Saya kalau dekat kamu betul seinjak-injak mukamu betulan. Kau ngomong itu kayak sok pintar kali, tapi kau bicara itu kayak orang gila. Kau ngerti kau nggak? Kau pintar apa? Kau itu kayak orang gila, ngerti nggak kau? Kau yang gila. Cuma kau mau berabu, kau dipimpin oleh siapa? Roh iblis, bukan roh Tuhan. Kalau kami Kau itu orang gila, pingin ku beraki mukamu, serius. Halo Jumat, selamat malam. Kau itu kayak orang gila, Indra. Halo Paham nggak kau Jumat, itu? selamat Taruh lah malam. Dan, lu orang taruh lah Dan. Lu kalau Itu udah orang sadar gila. baru boleh ngomong. Tadi kau katakan roh Tuhanmu itu sudah jadi daging. Kau ngerti tidak itu kalau sudah dia menjadi daging? Ngerti nggak kau? Cuma Muhammad saja sedikit tahu tentang ruh. Kau tidak ada, walaupun dia berubah menjadi daging, dia tetap roh ada di dalam dia. Karena roh itu tidak bisa hilang daripada diri. Roh itu tidak bisa hilang. Tapi Roh sudah itu jadi tetap ada. daging tadi katamu. Iya, prosesnya adalah menjadi. Kamu mengatakan tadi roh jadi daging. Iya, benar. Mana yang betul? Loh, walaupun saya bilang, walaupun roh menjadi daging, tetap saja roh ada. Karena roh itu tidak bisa berubah apapun. Dia bisa menjadi daging, dia tetap menjadi roh. Roh tidak bisa berubah. Roh tidak bisa Tidak bisa berubah. berubah. Roh tidak Tapi bisa kenapa berubah, jadi walaupun daging? Dia menjadi daging, dia tetap roh. Itu Loh, dulu. tadi katanya roh tidak bisa berubah, tapi kenapa berubah jadi daging? Dia berubah menjadi daging karena harus diperanakan di dalam dari roh. Ya, tadi katanya tidak bisa menjadi berubah daging, roh tetapi itu. Roh tidak bisa berubah. Dia tetap ada. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Ya memang tidak bisa. Apa yang tidak berubah? Dia tidak bisa hilang, tidak bisa berubah apapun karena dia tetap ada. Jadi kalau dia Indra gila. Indra gila. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Cuma tapi roh jadi daging. saya harus bawa tanya kau dulu supaya kau. kau punya pengertian. Nah,
Indra, dengar. Apakah beda antara roh dengan daging? Beda atau sama? Jelas beda dong. Beda. Roh. Berarti roh yang tadinya bukan daging telah menjadi daging, betul? Betul. Nah, sudah, tidak ada lagi rohnya. Siapa bilang? Loh, tadi kau bilang sudah berubah jadi daging. Betul, tetapi dia tidak hilang. Mati nih ya. Dia tidak bisa hilang. Kalau tidak hilang berarti tidak berubah. Dia tidak Orang hilang. gila. Orang Dia gila. tidak bisa hilang roh itu. Orang Gimana kau bisa gila. hilang? Karena daging Ketika kau mati, jadi ketika kau Tuhan. mati, rohmu kemana? Apakah rohmu mati? Saya tanya, ketika kau mati, rohmu mati enggak? Berarti beda daging dengan roh. Salah kau. Ketika kau mati, rohmu mati enggak? Enggak kan? Sekarang kau hidup ketika dari roh itu. Dan ketika engkau punya jasad mati, apakah roh mati? Kan tidak. Tidak sakit berubah, kau kan? ini memang. Kau itu sakit rohmu memang. kembali kepada Allah. Kau itu sakit. Kau itu gila. Kau itu gila. Cuma kalau kau mau belajar dari saya, kau sedang belajar kan dari roh. Nah, saya bilang buat Kau itu gila. Kau itu gila. Dengar 1 Korintus 2 ayat 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Allah, sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Itu berbeda kami dengan kau. Kita menerima roh dari Allah. Kalau Anda menerima roh dari iblis, makanya Anda menjadi iblis. Beda dengan kita. Kita menerima dari yaitu di dalam pertama Korintus, Anda baca pertama Korintus 2 ayat 12. Kita menerima roh yang dari Allah sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah. Itulah orang Kristen. Kenapa? Betapa pentingnya dia menerima Roh Kudus. Betapa pentingnya dia menerima roh dari Allah, karena Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang dia tahu. Tetapi kalau Anda tidak menerima, maka Anda menerima roh iblis. Itu cuma ada dua. Kalau Anda tidak terima roh dari Tuhan, Anda terima roh dari iblis, selesai. Maka Anda adalah iblis. Kena tombak Gurunda. Indra, kalau roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Sebentar. Itu kalau yang kayak gitu-gitu dia lincah untuk menjawab Bang Andi. Sekarang saya mau tanya. Kalau kau dengar. rohmu masih ada Dengar enggak? dulu. Indra, dengarkan dulu Indra. Saya mau belajar sama Bu Indra. Ya, Tuhanmu roh. betul. Iblis juga roh. Betul. Bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Dia adalah ciptaan. Roh yang telah menjadi iblis. Roh, ingat, dia ciptaan, malaikat ciptaan Allah, tetapi yang memberontak dan dia berubah menjadi iblis. Coba di mana dalilnya di kitab? Saya lihat, saya kasih tahu 2 Petrus 2 ayat 4. Di situ kan dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, telah melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Loh, yang dilemparkan yang iblis di dalam mana? Di dalam gua kan? Itu ya itu tadi kau udah tahu. Sebentar. Iblis Kenapa dilemparkan kau bilang bahwa ke iblis diciptakan? dalam gua. Kalau kau berkata iblis diciptakan, kalian adalah pengacau. Karena sekarang pertanyaan saya kan bertanya samamu Indra, saya kan bertanya samamu, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Kau bilang Loh, Allah, iblis ciptaan. Yang menciptakan Kenapa sih mereka. kau ini? Kenapa otakmu nggak bisa berfungsi? Supaya kau mengerti. Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa? Loh, saya sudah Tuhanmu menjelaskan. roh. Tuhanmu roh. Saya roh. Malaikat Tuhanmu iblis roh. itu adalah malaikat Iblis yang juga berdosa. roh. Diciptakan oleh Allah pertama kali adalah malaikat. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya Tuhanmu dengan iblis apa? Pertama, dia adalah pencipta, sedangkan iblis yang bukan iblis, tetapi malaikat yang diciptakan berubah karena memberontak menjadi iblis. Coba di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan? Nah, ini. Coba. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat Coba. Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Coba. Loh, segala sesuatu adalah ciptaan. Di mana dalilnya? Kecuali yang tidak diciptakan hanya Allah sendiri. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Sebentar.
Indra sudah gila dari dulu. Sebentar. Dari dulu Indra gila. Tuhannya adalah roh dan iblis juga adalah roh. Sebentar. Tuhannya Indra adalah iblis karena roh adalah iblis. Iblis juga adalah roh. Sembahan Indra adalah setan. Iblis, paman, iblis. Iblis. Yesus, ini dari Iblis paman. Iblis paman. kau juga Kristen Yesus, jangan gitulah. Waduh. Tuhannya roh, iblis juga roh. Ngeri kali lah Tuhanmu itu. ternyata ketahuan penyembah iblis. Menyembunyikan identitas iblis melalui nama Yesus. Ketahuan penyembah iblis. Yang datang ke Paulus juga roh. Yang datang kepada Paulus roh, iblis roh. Ih, ngeri kali. Yang bertanduk 7 bermata 7 juga roh. Kristen menyembah roh. Ih, ngeri kali Indra ini. Sebentar. Indra penyembah iblis. Saya akan cari itu. Baru dicari. Bukan semua dicari. Saya sudah belajar, tapi ini banyak. Jadi saya belum. Orang gila. Tidak. Sekarang saya bertanya. Kalau begitu, Allahmu berbentuk apa? Allahmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Oke. Siapa yang bilang Berarti roh itu Tuhanku makhluk? Yes. Roh Di itu mana adalah kau bisa makhluk. buktikan? Ya. Oke. Mana kau bisa buktikan? Oke. Roh itu makhluk. Mau lihat buktinya? Kita Tanya lihat. Zakaria. Coba. Bukan, Bung. Coba Anda lihat di dalam tunggu. Saya kasih kamu perjanjian lama aja deh. Coba lihat di dalam Mazmur 104 nomor 4. Ciki bung bung, alai bung bung, ciki bung bung, alai bung bung, ciki bung bung. Oke. Saya kasih kau. Tadi jawaban saya ya. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Yang membuatnya siapa? Yesus. Gila, gak ada hubungannya. Apa? Yang membuat malaikat siapa? Yang dengan kata lain yang menciptakan malaikat siapa? Itu bukan masalah penciptaan. Itu bukan masalah penciptaan itu. Masalah penciptaan bagaimana? Kasihan kali kamu. Saya kan bertanya samamu, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Karena Tuhanmu adalah roh dan iblis juga adalah roh. Bedanya di mana? Sama-sama roh. Ngeri kali Tuhan kau itu. Dia memberontak sama dengan Anda. Dari mana dia kau katakan? Sama dengan Anda. Dengar. Dengar. Apa? Kau mau ngomong apa, Indra? Aduh. Indra, seperti ini ya. Kau mau ngomong apa, Indra? Ibrani 1. Allahmu tidak memiliki roh, makanya dia tidak bisa kelihatan seperti siapapun, dia tidak menyerupai siapapun, dan dia tidak berwujud. Roh Lalu itu siapa yang ciptaan, dia? Siapa yang menciptakan? Roh itu makhluk, Indra. Sedangkan berarti Allah saya menciptakan Allahmu ya. Begitu kan? Nenekmu kiper, bisa-bisanya itu. Yesus itu diciptakan oleh Tuhanku. Dengar dulu. Dengar dulu. 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim itu tidak serupa dengan apapun. Oke?
Tak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhanmu roh serupa dengan iblis. Oke? Tuhanmu itu serupa iblis, Tuhanmu. Nggak usah kau nangis. Oke? Oke, mantap. Nah, mantap. gitu dong. Mantap. Oke, teman-teman, saudara-saudara, si Saya kasih Indra jawaban ini buat sudah mulai sadar kalau selama ini Saya dia kasih menyembah tahu siapa yang iblis, iblis. gitu ya. Siapa- Tuh, Tuhanmu itu kau katakan roh, berarti kau Dengar. menyembah iblis, kurang apa lagi? Suma, iya, sekarang bagian saya. Ya, Suma. gitu dong. Jadi Cuma teman-teman, dengarkan bagian pendeta saya, Suma. pendeta Dengar. gila ini yang bernama Indra sudah akui bahwa Dengar, dia Suma, menyembah yang sudah setan. kemasukan iblis dengan Berarti saya, Suma. dia Suma. sudah mengakui bahwa dia menyembah setan. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan. Suma, dengar. Siapa yang Ah. menyembah iblis? Lah, kamu yang menyembah roh, kok bertanya lagi? Iblis itu roh. Dengar. Roh berbentuk dah. Roh itu Allah berbentuk. dengar. Allah berbentuk. Roh itu makhluk. Semuanya Hey. mati. Sebentar, Suma, saya kasih kau di kejadian. Kejadian 33. Ketika Musa melihat tubuh Yesus, Allah. Apakah dia tidak berbentuk? Kau pret Musa, Suma. kau Yang baca tidak kejadian punya berapa? Christ, Kau bilang apapun yang kejadian tidak berapa? berwujud adalah iblis. Hey. Kau menyembah iblis pret. Kau bilang apa kejadian berapa? Kejadian berapa? Suma menyembah Kejadian iblis. berapa? Kejadian berapa gila? Hei gila, kejadian berapa kau bilang tadi? Kejadian Anak berapa? saya bukan iblis karena ternyata dia berwujud, roh yang berwujud. Coba. Dia kasih- Kejadian berapa? Kejadian berapa? Itu kan tuannya Yahudi, coba. Kejadian berapa coba? Indra Kau gila. baca di Keluaran 33. Oh, Keluaran 33. Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa. Baru kau Oke. lihat. Oke. Keluaran 33. Yesus waktu bangkit dalam tubuh roh, dia memperlihatkan dirinya berbentuk dah. Indra gila. Kamu menganggap bahwa yang datang kepada Musa itu Tuhan gitu. Ya, Iya. Jadi kamu menganggap yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan gitu. yang datang kepada Jangan dimute ya, jangan. Yang datang kepada Musa itu kau bilang iblis Tuhan. tidak berwujud dan tidak serupa apapun selain oleh semua yang percaya iblis. Orang gila. Jadi kamu berpikir orang gila. Orang gila. Jadi yang datang menurutmu kepada Musa itu. Jadi yang datang kepada Musa itu menurutmu Tuhan. Gitu. Jadi yang datang berwujud kepada Musa itu Tuhan. Orang di situ 3 orang kok. Kalau dia Indra. Jadi yang datang kepada Musa itu yang berwujud itu menurutmu Tuhan gitu. sebentar, kalau dia mendapat kasih karunia daripada Allah, Musa mendapat kasih karunia dari Allah, maka Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Musa untuk melihat dirinya. Di mana Musa pernah bertemu Tuhan, Indra? Mana dalilnya, Indra? Indra gila. Di mana dalilnya Musa bertemu Baca, Tuhan? menulis 2 loh batu. Sebentar, 2 loh batu itu 40 hari 40 malam Musa naik ke atas gunung Sinai dan berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Oke. menulis 10 hukum Taurat di atas 2 loh batu dengan tangannya. Berarti kalau Baik, nih dengarkan monyet. Orang gila dengarkan saya. Di datamu di Kisah Para Rasul 7 jelas dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Kena kau kan? Malaikat itu yang datang kepada Musa, yang datang kepada Mana tertulis itu? Kalian diam dulu. yang datang kepada Musa itu malaikat tuyul. Nggak malu kau? Hah? Nggak malu kau? Gilamu semakin parah kau itu, Indra. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan. Oh, ini kurang ajar orang ini, main tombak aja.
Aduh, kena tombak kalau gitu, Bang Cuma. Iya memang iya. Belum ada peringatan. Taruh yang lainnya. Jordan yang diam dulu. Jadi topik yang dibicarakan Bang Juma dan Bang Indra tadi adalah Kristen itu Tuhannya roh. Roh itu banyak samanya. Ada roh bertanduk 7, roh itu juga iblis gitu ya. Ditanya, apa bedanya Tuhanmu yang roh dengan iblis yang roh? Sama-sama roh. Lari kepada Nabi Musa. Padahal di sana yang menemui Nabi Musa adalah malaikat. Tidak mungkin sang pencipta itu turun ke bumi. Bumi ini nggak sanggup menampung Tuhan itu, kan itu intinya. Nah inilah oten-oten kalau diskusi kemana-mana larinya. Ngakui Tuhannya Yahudi, tidak tahu kalau Tuhannya adalah anak orang. Kalau terdesak pakai kitabnya Yahudi, disalahgunakan. Kalau happy ke gereja, nggak pernah pakai kitabnya Yahudi, pakai perjanjian baru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak berubah, kan gitu. Iya. Jadi Dan Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen sama nggak? enggak, omongan abang tadi barusan. Saya tanya kepada Anda, Ya, Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya Kristen sama atau beda? ya beda lah bang. Beda. Tuhannya Nabi Musa siapa? Saya nggak tahu bang. Saya percaya Yesus bang. Oke. Jadi Tuhanmu anaknya Maria gitu ya? Ya, Oke. Jadi Tuhanmu manusia, anak orang. anak Maria bang, bukan anak orang, anak Maria. Ya Maria kan orang. Iya. Jujur Yordan. Makasih Yordan udah jujur. Ustaz Tata silakan sambil nunggu Bang Juma. Ya, selamat malam. Malam. Dan malam. Mau ngapain? Boleh sedikit bernarasi? Narasinya adalah apakah Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya orang Kristen? Apakah Tuhannya para nabi itu sama Tuhannya dengan umat Islam? Saya cuma menanggapi aja. Oh, Bang Juma udah datang ya? Masya Allah, silakan. Anggapi aja. Masuk lagi dia. Tadi kena tombak aja Bang Juma mah. Saya cuma melihat tadi diskusinya tadi sudah nggak sehat. Memang iya. Karena kebanyakan tadi sudah mengolok-olok tadi antara Suma sama siapa itu. Si gila. Saya pikir ada kalanya iya bahasa gitu kan akhirnya Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. di Itu band, terapi namanya, itu terapi. kayaknya itu yang Kenapa ya aku disebut gila jadi kan saya gitu? pikir kenapa orang Udah turun Kenapa aja. Kalau orang kamu nggak mau diskusi, kamu turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta, udah turun sana. buatkan bahasa-bahasa begitu. Turun. Saya nggak butuh penilaian dari penyembah setan. Turun. Nah, mampus. Enak kali kau ngomong. Harusnya kau membantah. Apa bedanya sembahanmu yang adalah roh dan setan yang juga adalah roh? Bedanya di mana? Sama roh. Sama roh. Mana bisa kau bedakan sekarang Tuhanmu dengan setan? Yang datang ke Paulus juga roh. Roh. Itulah iblis yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti akan datang iblis menyamar Yesus. Di mana itu terjadi? Iblis nyamar Yesus. Silakan Jordan atau Bang Victor. Ya, selamat malam. Ya. Saya yang dibesarin host, ditombak lagi nanti. Iya. Ustaz kata apa? Pakai Ustaz Tata aja ya. Iya, iya. Supaya Martin. Jangan, tamu aja, tamu kita yang Oh dibesarin. tamu ya. Tamu. Nah, Pak Peter, saya besarin.
Nah, biar saudara Jadi saya Victor ditombak. Biar terkenal ya. enggak ditombak lah masa. Aduh. Oten tombak Oten, enggak lah. Gitu. Oke, selamat malam. Iya, malam Saya Bang Victor. Baru join ini, jadi saya nggak ikut yang tadi debat. Tidak ini. Cuman saya lihat ada tema tadi, saya baca konsep keselamatan. Nah ini suka juga saya bahas ini, Bang. Iya. Iya, saya juga pernah bicara tentang keselamatan dari sisi Kristen sama ini Rifa. Ustaz Tata juga pernah ikut ya. Kalau masih ingat ya. Iya. Iya. Tema ini temanya Jadi- Ustadz Tahta dengan Pak Pendeta Indra tadi. Hidup yang kekal. Oh, iya. Silakan Pak Bang Victor lanjut. Ya, konsep keselamatan yang saya pernah dengar itu kan kalau dari sisi Islam bahwa melalui pengajaran dari Nabi Muhammad bisa selamatkan gitu. Jadi aturan-aturan yang diturunkan dari melalui Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, kalau dari sisi Kristen kita kan keselamatan itu dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Tapi kok itu enggak di ini ya? Yesus enggak pernah jawab itu ya. Setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kok Yesus tidak pernah memasukkan poin itu ya? Keselamatan. Ya, setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya selamat, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah memasukkan poin bahwa dia harus mati jadi tumbal di atas pohon. Untuk orang Kristen itu nggak pernah. Di mana Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Bahkan gimana? Silakan. Ya, kalau Yesus sendiri kan tidak pernah bilang itu Kristen ya. Dia membawa agama Kristen juga tidak. Cuman dia menyelamatkan seluruh dunia kan. Keselamatan itu dilakukan untuk semua orang. Jadi, nah di Kristen khususnya memang membahas itu. Kita kan dari Kristen saja yang menemukan bahwa keselamatan lewat Yesus itu yang Oh, Yesus yang Anda maksud yang datang ke Paulus itu. Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda konsep dia. Dia mengajarkan Bani Israel untuk selamat itu harus menjalankan hukum Taurat. Gak boleh meninggalkan Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa melakukan sebaliknya, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Itu ajaran Yesus tuh. Tapi kalau yang Yesus yang satu, yang datang ke Paulus beda. Memang beda ajarannya. Gitu Bang. Jadi kan ada dua Yesus Bang, bukan satu Yesus. Bedanya di mana? Anda. Kalau saya lihat itu pembicaraan Tuhan Yesus itu kan kita harus lihat konteksnya, dia bicara di mana dan dia hidup di zaman apa. Karena dia hidup di zaman hukum Taurat. Jadi dia harus laksanakan hukum Taurat, pasti harus. Karena dia hidup di dalam hukum itu. Dia dilahirkan di kaum Yahudi kan. Jadi dia harus ikutin itu. Kalau dia tidak ikutin ya namanya udah melanggar. Makanya berbeda dengan setelah Yesus mati di kayu salib dia terangkat ke surga. Gitu, makanya ada perbedaan memang. Tapi kalau bilang pengajaran, yang pengajaran yang turunkan ke murid-muridnya. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan Bukan pengajaran Yesus ya, bukan pengajaran Yesus, tapi itu pengajaran hukum Taurat yang disampaikan waktu dia masih hidup.
dia mengajar di bait suci, apa semua itu tentang hukum Taurat. Betul. Iya, maksud saya Yesus itu ada dua. Yesus yang satu mengajarkan hukum Taurat. Yesus yang satu mengajarkan perjanjian baru yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, Bang. Itu dulu. Dari mana kau tahu Yesus ada dua? Ya, Yesus memang mengatakan, kok menubuatkan penyesat akan muncul dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya muncul dengan nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus rupanya? Iblis lah, siapa lagi? Iblis itu siapa? Ya, iblis itu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus Tunat Daus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Itu iblis itu. Dari mana Itu bukan kau tahu itu Yesus. iblis? Hei, dengarkan saya, Bung. Ini pertanyaanmu sangat Dari mana? menarik. Dari Ya, dari ajaran mana kau Yesus tahu lah. itu? Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat. Oh, Masih- kira di tomat juga. Masih hilang. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan akan indikasi adanya Yesus palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab kata Yesus tuh, sebab kedatanganku yang kedua, aku datang seibarat selaksa seperti sinar yang berpencar, yang bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Itu. Makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus ini begini, ya iya, itu Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus yang hanya Bani Israel, ya itu adalah nabi. Dia adalah rasul yang mengajarkan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang palsu ya mengajarkan bahwa darahnya, dagingnya harus diminum, harus dimakan. Nah, itu Yesus palsu itu. Anda percaya Darah kepada siapa yang Yesus diminum? kan? Izin host, aku besarkan Darah saja siapa host. ini? Aku besarkan saja host, biar kena tombak aku. Minta ditombak aja lah. Yesusnya pasti untuk ditombak. Tunggu dulu Bang Yesus. Darah siapa yang diminum rupanya Bang Juma? Bukankah di dalam agama Kristen itu diajarkan minum darah Yesus, makan daging Yesus? Iya. Nah itu dia, itu ajaran apa itu makan darah manusia tuh? Yang bilang siapa Bang? Makan daging manusia, makan darah manusia itu ajaran siapa? Itu yang bilang siapa rupanya? Ya menurut Matius Yesus. Menurut ya yang bilang yang mengucapkan minumlah darah ini apa anggur ini kan gitu kan darah ini. Menurut Matius, Yang penulis bilang Matius siapa itu, Bang? itu Yesus. Menurut pengarang Matius yang berkata Ya, itu adalah Yesus. Kenapa Matius? Ya yang berkata Yesus Bang kan? Menurut pengarang Matius ini kan kita nggak tahu Jangan bilang siapa. pengarang. Pengarang lagi. Gini Bang, yang mengucapkan Jadi kalau bukan itu pengarang siapa? lalu apa? Beda pengarang, beda penulis Bang. Loh. Ini penulis Matius ini nggak ditahu siapa penulisnya. Ya jangan abang bilang pengarang. Pengarang beda sama penulis. Abang tahu penulisnya enggak? Pengarang itu penulis. Gimana sih abangku ini? Oh enggak, beda tuh Bang. Beda pengarang, beda penulis. Loh, Salah Bang itu. gimana ya? Kok beda ya? Beda pengarang, beda penulis Bang. Kalau penulis Lah kalau apa yang diucapkan, kalau yang dituliskan kalau pengarang Bang, diarang-arang itu Bang. Mm-mm. Kalau penulis itu apa yang diucapkan gurunya itu ditulis Bang. Kalau pengarang itu inisiatif otaknya sendiri Bang. Itu baru itu namanya pengarang. Oh, Makanya jadi saya maksud bilang beda penulis, beda berarti pengarang. menurut saudara ini penulis kitab Matius ini murid Yesus gitu. Ya, Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. memang iya.
Enggak, itu aja, jangan lompat-lompat lagi, Ya, Bang. untuk membuktikan bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus, silakan Anda baca pengakuannya di Matius Matius 9. ini saya tanya dulu sama Abang. Abang kenal nggak sama Matius? Enggak Nggak kenal. kenal. Nggak kenal. Ya udahlah Bang, kalau nggak kenal sama Matius, gua usah Bang. Ya, Yesus aja nggak kenal pengarang Matius. Gimana sih? Ya jadi. Kenapa Abang? Jangan Abang bilang pengarang. Baca dong Matius 9 nomor 9, baca dong. Makanya aku bilang, saya kalau berucap tentang kata apa tentang Kristen, saya itu punya data, Bung. Nggak seperti kamu, asal ngomong hanya berdasarkan imani saja. Abang itu dari tadi asal ngomong, makanya saya asal ngomong. Baca Matius 9 nomor 9, membuktikan bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus. Jadi siapa yang tidak tahu? Kita tahu, sampai sekarang nggak ketahui siapa dia. Ya, kalau kau nggak tahu ngapain kau bahas? Kau aja nggak tahu. Kalau kau tahu Matius itu siapa, baru kau bahas. Jadi nggak perlu kau bahas itu, Bang. Kirain orang berisi, ternyata double kosong juga sama Indra juga ini. Kosong Abang bilang. Kalau Abang paham di Matius itu, Saya paham bahwa buku Matius dikarang, ditulis oleh orang mana yang Abang tahu tidak dikarang? dikenali. dari mana Bang tahu di Karang? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian seperti apa yang ada dalam kitab Matius. Contoh, aku tak kasih lihat sama kamu ya. Sekarang kita lihat di dalam perkataan Yesus, apa Matius? Kata imam besar. Di mana dalilnya itu? Di Matius, yang coba buka Anda itu. baca. Matius 1, aduh gila orang ini. Enggak, Abang aja yang buka. Kau aja yang buka. Matius 1, coba Anda baca. Enggak, kau aja yang buka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Serah. Ini sabda Yesus atau karangan Matius? Paulus, mau dibilang Paulus sama dia kan. Ini namanya goblok nih si Jume ini. Kau buka di mana? Kau buka tuh. Ngatain orang Kau goblok juga sendiri. ditulis. Open apa aja. Kalau memang kau berani, kau open aja. Matius 1 menulis inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Ini perkataan Yesus atau karangan Matius sendiri? Mana enggak kau buka? Susah kalau Jordan karena kok nggak punya Bible. Jangan kau bilang kau punya Bible. Ya, ambil kau baca coba. Kalian yang membahas kitab kami, ya kalian yang membuka gitu loh. Itu Kan udah baca. bilang Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Amidab, Amidab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Itu sabda Yesus atau karangan Matius? Itu lebih jelas daripada katakanlah. Itu bukan karangan, itu tulisan, Bang. Kau itu ditulis juga. Coba. Ke pertanyaan bukan saya. karangan, itu tulisan tuh. Pertanyaan saya, ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Anda jangan bilang karangan, Bang. Seolah-olah abang bilang kalau karangan itu seolah-olah itu nggak benar lagi tuh. Ya, memang nggak benar, ini bukan firman Tuhan kok. Duh, jangan Anda bilang firman Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, kenapa nggak bisa jawab? Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Itu sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Ya, saya jawab itu sabda Yesus. Di mana Yesus pernah bersabda begitu? Ya, itu udah saya jawab itu. Terus apa jawabannya? Inilah, masa Yesus berkata inilah silsilah Yesus? Kan? Lari lagi, kan? Kalau ini tulisan, kalau ini ucapan Yesus, maka dia akan berkata inilah silsilahku. Gak ada orang yang bisa kau tipu, Bang. Ini bukan gereja.
Iya, mau sampai kapan kau bodoh? Seolah-olah kau lebih paham kitab kami daripada kitab kamu. Nah itu buktinya kau yang bodoh. Kau bilang itu sabda Yesus. Ya, jadi kalau aku bilang itu karangan Matius, kau mendukung gitu? Oh ini memang karangan. Oh, ya bukan karangan itu, Bang. Kalau bukan karangan berarti Yesus yang bersabda. Ya itu. Kenapa nggak tinta merah? Tuh, kok tinta merah? Emang dari garis-garis. Ini apa bacanya nih? Banyuma ini apa bacanya nih? Enggak, abang diam dulu, Bang. Abang Nah, diam baca dulu. dulu ini ah. Besarin host, besarin. Besarin dulu. Saya mau ngomong sama Bentar dulu, Bang. diam dulu, besarin dulu. Ini apa bacanya nih, Bro? Bro, apa bacanya Ya, nih? kau baca lah itu, kau baca. Lu baca ternyata Injil karangan kasihan Matius tuh. Karangan Matius tuh. Di mana kau buka itu? Di mana? Saya buka di dalam karung, Di mana kau buka itu? Itu versi sebelum Kitab mana kau direvisi. Itu susah memang. Susah memang. Sebelum kalau itu. direvisi memang gitu bunyinya. Di kitab mana kau buka itu? Ya kitab memang dulunya begitu bos. Baru belakangan ini Kok baru dulu? Kitab mana rupanya direvisi. itu kau buka? Di Alkitab kami atau di mana? Udahlah, Di turun mana lah kau, itu? Jordan. Injil 1 ayat 1 di mana? Kau lebih baik kau ke sawah atau ke laut. Di sana kau Jadi berguna. cari kamu ke laut aja, cari bola takro. Sampai Iya. aku di sini. Oh, tadi jalan martir ini. Pak tak waras aja. Ayo Pak Peter kembali lagi Pak Peter. Silakan. Bentar yuk. Jadi saudara Victor, Yesus itu ada dua. Ada yang nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ada juga yang palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Ya, ini Gitu. kan, Bang Juma kan udah menafsirkan ya. Sudah menafsirkan ayat-ayat. Itu bukan mentafsirkan itu. Pertanyaan saya, apakah betul akan ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus? Ya, banyak penyesat. Nah itu Sampai dengan sekarang memakai pun nama ada. Yesus kan? Tapi bukan begitu menafsirkan ayat itu. Loh, Saya begitu. coba Anda baca bebas Matius. saja, Bang. Iya, Bang Juma menafsirkan itu bebas-bebas saja. Coba Tapi baca dari Matius sisi 24, menafsirkan Bang. bukan seperti itu. Coba, ya karena Anda tidak mau membuka kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Iya, akulah banyak orang itu Mesias. bukan yang ditulis di situ, tapi yang realitas saat ini yang terjadi seperti itu. Oh, nggak bisa gitu dong. Banyak yang menjual. Anda nama justru Yesus. Anda itu yang mentafsirkan bebas. Saya mah polanya tetap ada di Bible. Saya nggak mau keluar dari apa yang ada di Bible Anda. Nah, coba tunjukkan satu orang yang membawa nama Yesus dan mengaku dia adalah Mesias. Siapa itu? Ada. Ada orang yang pernah datang mana? kemudian Di mengaku Alkitab? Mesias. Di Alkitab Iya, atau ada di nggak? kehidupan nyata? Di kehidupan nyata, di Bible ada nggak? Kalau di Bible saya belum tahu, tapi kalau di kehidupan nyata banyak. Ya, coba di mana itu pernah ada aku Yesus? Saya menyinggung nanti ini agama lain gimana? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi enggak lah. Tapi gak bagus. Enggak, di Islam maksudnya. Gak apa-apa Bang Victor. Silakan. Sebut aja. Enggak. Ya saya enggak bawa data sendiri, saya enggak. Cuman banyak Kalau yang di saya Islam, lihat, banyak yang kalau di Islam itu tidak ada Nabi Isa pernah datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, apa kabar? Kabar baik bro. Nggak ada itu. Nggak pernah itu Yesus datang kepada Nabi Muhammad. Yang pernah mengaku datang Yesus padanya itu Paulus. Kan jelas di dalam Ya, kitab saudara sendiri yang menerangkan itu yang tertulis, betul. Itu tertulis. Jadi kita percaya itu. Nah makanya kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah, Sebab banyak orang
akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, tapi di situ kan waktu dia ketemu Paulus kan tidak menulis seperti itu, bahwa dia mengaku Mesias, ya kan? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11. Cuma diasumsikan aja. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Yesus itu manusia. Langsung Yesus. Nah, tapi Yesus manusia kan? Iya. Nah, Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Iya. Tapi makhluk yang datang kepada Paulus itu ngaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus itu manusia. Sebentar. Galatia 1 nomor 11. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Iya, di sini bisa satu Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Salahnya di mana? Baca terus nomor 12 ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, terjawab kan? Ya. Sekarang Yesus itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil, itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus menerima ke-13 kitabnya bukan dari manusia. Berarti jelas bukan dari Yesus. Tetapi dia mengatakan tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus menubuatkan akan datang penyesat yang mengaku akulah Yesus, akulah Mesias. Paulus menerima itu. Ada sosok datang kepadanya, bukan manusia, mengatasnamakan Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana Mesias itu, yang palsu itu, yang datang kepada Paulus? Mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Kristen. Lalu kalau bukan Kristen siapa lagi bang? Kami Islam mayoritas di Indonesia, tidak pernah ada makhluk datang kepada kami mengaku Yesus, akulah Mesias, akulah Yesus. Tidak ada. Sedangkan penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan itu pernah dialami oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus. Makanya Kristen ini berbeda dengan orang Yahudi. Sedangkan Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Artinya Yesus yang Yahudi bukanlah Yesus yang mengajarkan Kristen. Bukan. Beda oknum. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bermukjizat mengusir setan, bernubuat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Masa nggak sampai di situ pemahamannya? Kenapa Yesus yang asli tidak mengenal Kristen? Karena Kristen sejatinya mengikuti Yesus lain. Makanya Kristen ini diusir. Karena bukan pengikut Yesus yang asli. Kristen yang sekarang ini adalah pengikut Yesus yang palsu. Yang mengajarkan makan babi. Mengajarkan kemudian tidak bersunat. Mengajarkan kemudian merasulkan Paulus. Mengajarkan ibadah minggu. Mengajarkan membantah kemudian hukum Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Mengajarkan Yesus mati disalib. Dan seterusnya. Itu
bukan Yesus yang asli. Coba Anda lihat tuh, ngerinya itu di mana? Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Sejak kapan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 33 tahun mengajarkan itu? Coba, apa nggak ngeri itu? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Sejak kapan? Tidak pernah. Tidak pernah Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega. Tidak pernah juga Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enggak. Buktinya Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus melarang. Loh, kok tiba-tiba ada Yesus yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, berajarkanlah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Loh, kok berbeda, Cak Ayu? Ini harus dipahami memang. Harus dipahami dengan sadar, dengan kelembutan hati, dengan pikiran yang terbuka. Kenapa? Iblis ketika kita sudah masuk dalam perangkapnya, iblis tidak rela dan tidak ridho kita akan keluar dari perangkap iblis. Kecuali kita dengan akal sehat dan penuh kesadaran kemudian meninggalkan doktrin dan dogma itu. Ingat Bung, orang yang ditipu adalah orang yang terperdaya. Ketika orang itu terperdaya, dia tidak akan pernah sadar kalau dirinya terperdaya. Nanti orang itu sadar, baru dia mengetahui dirinya telah tertipu. Tapi pada saat dia tertipu, dia tidak sadar kalau dirinya tertipu. Orang tertipu itu tidak sadar dirinya ditipu. Nanti dia sadar, baru dia tahu kalau tadi dia tertipu. Beginilah yang dialami oleh saudara Kristen. Karena dia sedang dalam keadaan tertipu, maka saudara Kristen tidak tahu dan tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa sekarang mereka mengikuti Yesus lain. Ya. Silakan. Kalau kita ini beriman ini kan lebih ke pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan sekedar cuman percaya, tapi kita harus sudah didasarkan oleh firman Tuhan, kita baca Alkitab. Tapi kok kita baca Alkitab berbeda dengan pemahaman dengan Bang Juma, gitu. Kenapa makanya bisa begitu? Ya berbeda, karena kayak tadi Bang Juma bilang ada Yesus ada 2 di dalam Alkitab versinya. Jadi kan kita juga baru dengar juga kok bisa ada Yesus ada 2 di situ. Lah kan gitu. Berarti Anda nggak percaya kepada Yesus dong yang berkata waspadalah kepada penyesat. Kita tahu itu ayat-ayat itu dengar dan sering dibaca. Berarti Anda percaya kalau kita ada kok berbeda. Tapi bukan maksud di situ Rasul Paulus yang mengatasnamakan Mesias itu. Lalu Yesus palsunya Gitu. datang kepada siapa, Bung? Iya, yang di akhir zaman ini kita banyak di gereja sendiri banyak penyesat-penyesat. Enggak, bukan. Banyak Ada penyesat. sosok Nah, itu yang datang. penyesat itu, Mesias itu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang terlalu ekstrim sehingga melenceng, banyak yang memahami salah sehingga dia mengaku bahwa dialah Tuhan yang diutus. Banyak Bang Juma penyesat-penyesat itu mengatasnamakan. Boleh. Bukan itu di Alkitab yang tertulis. Kalau di Alkitab itu udah jelas-jelas tidak ada menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bertemu dengan Yesus yang palsu atau Yesus yang iblis itu. Nggak ada di Alkitab tulis begitu. Cuman kita justru baca bahwa maksud Tuhan Yesus itu akan terjadi banyak penyesat-penyesat. Nah, yang mengaku dialah Mesias, dia lebih benar sehingga dia seperti kayak dituhankan. Ya kan? Nah, itu banyak sekarang pendeta-pendeta juga kalau salah ini juga banyak juga diperlakukan seperti Tuhan oleh jemaatnya. Oke, baik. Jadi kalau ada masalah larinya ke pendeta, akhirnya pendeta dikayak jadi Tuhan gitu. Oke, baik, Bung. Terlepas daripada itu, saya ingin tahu dari saudara, sekiranya Yesus datang kepada saudara hari ini, dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yesus datang secara pribadi. Maksudnya? Anda ketika Yesus datang secara pribadi, secara fisik atau secara roh atau gimana nih? Datangnya seperti apa dulu biar jelas.
Ya terserah dia fisika, dia apakah. Itu yang datang menurut saudara manusia atau bukan? Kalau dia datang. Iya. Yang kita percaya begini, Pak. Yesus kan pernah ada di, aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Artinya satu. Jadi Yesus itu ada di hati kita. Semua orang percaya. Jadi dia tidak sejauh doa. Jadi di saat kita berkata doa kepada Yesus, dia langsung respon. Nah itu kedekatan kita dengan Tuhan kita seperti itu. Berarti yang datang Tuhan kan ya? Iya, kalau dia datang itu maksudnya datang apa? Dia udah ada di dalam kita kok. Maksudnya datang Ya, maksudnya berarti dia Tuhan kan? Nah sekarang coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesat. Di situ ada kata planos. Planos itu bahasa Yunani artinya pembohong. Pembohong itu mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi hatinya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, kata Paulus. Yang datang kepadamu siapa? Yesus. Dia datang sebagai apa? Dia datang bukan sebagai manusia. Kena kan Paulus? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang bukan sebagai manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Paulus ini apa? Ya, berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7 bang. Sebentar ya. Ya silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang mengaku dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya. Oke. Ya, Paulus benar, datang. Iya betul memang. bahwa Yesus sekarang Kristus telah datang sebagai manusia. Iya betul, dia datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku dia datang kepada Paulus bukan sebagai manusia. Gimana dong? Yang di catatan itu maksudnya Paulus kan mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. dia maksudnya konteksnya kalau kita pahami dia bicara itu Yesus kan sudah mati kan waktu itu mati dan dikuburkan dan dia bangkit kembali jadi Tuhan, ya kan? Jadi maksud di situ bukan manusia lagi yang dia ketemu lagi, tapi sudah Tuhan. Ya apapun itu, apapun itu alasannya, yang pasti penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang boleh tidak saya minta? Justru begini Bang, Yesus itu kan waktu di zamannya Paulus itu kan dia tahu betul persis itu Yesus adalah manusia. Kenapa dia mengaku bahwa Yesus bukan manusia? Kan nah itu dia. Pertanyaannya itu. Ya itu dia. Makanya nggak mungkin. Jadi dia mengaku Yesus itu yang sudah mati itu yang bertemu dengan dia, yang sudah mati dan bangkit. Oh nggak bisa. Dengan dia bukan. Gak bisa begitu. Justru coba makanya saudara tadi. Dan memang kenyataannya kan dia bertemu dengan Yesus pada Yesus sudah bangkit. Baru bertemu dengan Yesus. Ini dia. Yesus sudah bangkit Anda katakan. Oke? Iya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit? Coba. Dia akan bangkit. Iya, coba tunjukkan ke saya. Yang waktu sebelum dia mati dia sampaikan ke murid-muridnya. Iya silakan. Sebentar saya cari data dulu itu. Iya silakan. Saya pegang data itu. Paling-paling dia mengatakan anak manusia. Iya anak manusia betul. Nah anak manusia akan. Iya itu ayatnya. Sudah. Kalau Yudas anak manusia itu bukan bang? Anak manusia yang dimaksud sini anak manusia
Yesus. Yesus. Nah itu pemahaman saudara. Karena memang Anda sudah terdoktrin. Anda sudah Kalau bilang anak terdoktrin. manusia, semua anak manusia dong. Gak ada Nah spesial. itu dia. spesialnya. Itu Bukan dia cuma makanya. Itu dia makanya saya katakan Yesus itu menyatakan yang keluar dari kubur itu bangkit pada hari ketiga itu adalah anak manusia. Iya, anak manusia sini yang dimaksud Yesus. Ya itu karena Anda sudah Cuma dia- terdoktrin. Oke. Sekarang begini saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Memang aku sudah tak lama lagi berbicara dengan berkata-kata denganmu, tak lama lagi kata Yesus. Sebab penguasa dunia itu telah datang. Penguasa dunia itu adalah iblis, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang berupaya untuk membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan? Ya, ahli Taurat ya. Ahli Taurat atau iblis? Ya, lewat dia dipakai iblis kan. Nah, iblis kan? Kata Yesus, iblis pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib ini siapa? Yang keluar dari kubur ini siapa? Nah, Yesus lagi. Gimana dong? Tadi katanya iblis tidak berkuasa. Kok sekarang yang disalibkan justru Barakallah. akhirnya syukran. Justru Yesus. Gimana dong? Kan Yesusnya mengatakan Iya, di dalam Iya. Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Dalilnya di mana? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ingat bun, di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, iblis, malaikat yang adalah iblis, dilemparkan Tuhan ke bumi, ditempatkan di dalam gua-gua yang gelap. Oke? Orang yang dikira Yesus, mayatnya dimasukkan ke dalam gua yang gelap, mirip milik Yusuf Arimatea. Yang kedua, Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Berarti yang keluar dari goa, yang keluar dari kubur, itu iblis. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa yang gelap. Kubur. Apa sinkronisasi dengan pengakuan Yesus di dalam Matius 12? Matius 12 Anda baca nomor 38. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus tiga hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia berarti umum, siapapun bisa. 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti anak manusia pada hari ketiga akan keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa kata Yesus? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada bangkit hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Mari kita buktikan. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid asli Yesus itu tidak percaya kepada kebangkitan. Tidak pernah Yesus mengajarkan kepada murid yang asli tentang kebangkitan.
Tanda Yunus tidak diberikan kepada murid-murid yang asli. Tanda Yunus hanya diberikan kepada angkatan jahat. Makanya ketika Anda baca Lukas 24 nomor 12, meskipun Petrus tidak percaya bahwa orang yang ada di dalam kubur itu hilang, Petrus pagi-pagi buta menuju kepada pemakaman dan dia tidak menemukan mayat Yesus, melainkan hanya kain kafan, dan berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Artinya Petrus in the gang tidak pernah diajarkan oleh gurunya kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Sementara bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya yang datang di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Nah itu siapa itu? Yang memerintahkan kemudian menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, menjadikan semua bangsa menjadi pengikutnya. Itu siapa? Orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan anaknya Maria. Bukan. Itu bukan anaknya Maria. Itu Yesus lain. Anda tidak percaya? Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam wajah rupa yang lain. Tuh. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Terus kalau bukan Yesus siapa? Ya itulah tadi. Iblis kata Yesus sudah dilemparkan keluar. Yohanes 12:31. Yohanes 14 nomor 30. Yesus berkata, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang, dan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti bukan aku yang dibunuh, karena iblis tidak berkuasa atasku. Coba Anda lihat kemudian di dalam Lukas 4. Kalau saya tidak keliru, Lukas 4, di situ iblis datang kemudian mencobai Yesus, Bung. Yesus dicobai oleh iblis. Oke? Apa kata iblis kepada Yesus? Wahai Yesus, segala kuasa akan kuberikan kepadamu, sebab kuasa dunia semuanya telah diberikan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu ucapan siapa? Itu ucapan iblis. Yesus berkata kepada iblis, berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa di dunia ini akan kuberikan kepada siapapun, sebab kuasa dunia telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Nah itu jelas. Ya itu jelas. Ah itu jelas. Berarti penguasa dunia. Berarti penguasa dunia itu siapa, Bang? Siapa? Iblis. Iblis. Gitu, kan? Iblis. Betul. Sebagai penguasa dunia, betul? Ya, makanya akan dilempar. Penguasa dunia akan dilempar keluar. Dilempar dari? Siapa? Dilempar dari? Ya keluar, itu artinya apa? Keluar dari siapa? Keluar dari mana? Ya. Keluar dari gua gelap. Dari ya itu asumsi. Gini. Oh bukan Jadi, asumsi. Sudah jelas. Asumsi. Sudah jelas itu bahwa iblis lah diberi kuasa dunia waktu itu. Oke. Diberi kuasa penguasa dunia waktu itu. Betul? Iblis Jelas mengakui. Kan? Dibaca, kan? Iblis mengakui. Iya, makanya dia menawarkan kepada Yesus. Kepada Yesus. Yesus mau nggak? Akan kuberikan kepada Yesus. Yesus mau nggak? Yesus menolak. Tidak nah iblisnya menolak, ngapain? Setelah itu iblisnya ngapain? Jadi iblisnya ini jelas. Jadi jelas-jelas di situ bahwa iblis lah penguasa dunia itu yang dilempar keluar, maksudnya itu. Ya. Bukan Yesus, Pak. Ya kan? Iya, memang bukan Yesus. Berarti yang datang kemudian mengaku kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, itu siapa? Ingat, Bang, Anda mengakui tadi yang penguasa dunia tadi iblis. Sekarang yang saya tanya, ya. iblis. Yang dilempar keluar iblis. Yang datang di Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu siapa?
Itu setelah apa? Setelah apa? Setelah adanya makhluk keluar dari kubur. Setelah kebangkitan. Jadi Ya, keluar dari kubur. dia mati, Betul. dia Keluar dari bangkit, kubur. Dia ambil kuasa itu dari iblis. Ya kan dirampas, dia ambil kuasa itu dari iblis. Bukan diberikan. Tapi diambil kan? Makanya dia memiliki kuasa itu kembali. Iya, sekarang Kuasa yang tadinya milik iblis, sekarang permasalahan. milik Yesus, karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sekarang Mati dan permasalahannya. bangkit. Sekarang permasalahannya, Bung. Jadi bukan Yang iblis yang keluar dari kuburan itu. Ya, jelas kan ada kesalahan tafsiran di Bang Zuma tadi kan. Anda yang salah tafsir. Sekarang Oh, kenapa Anda bisa mengatakan Lalu bahwa bilang- kuasa? Kenapa Anda mengatakan bahwa kuasa iblis diberikan kepada Yesus? Di mana dalilnya bukan itu? diberikan. Tapi Ambil siapa yang mengambil? Siapa yang mengambil? Yesus, makanya Di waktu mana? Yesus mati itulah. Di mana Itu, dalilnya? makanya Di mana dalilnya Yesus? sudah menafsirkan semua itu maksudnya. Iya, enggak. Saya akan menjawab saudara Lukas 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapapun yang aku kehendaki. Oke? Nah, Itu kata iblis. itu kata iblis. Begitu juga kata Ya. Yesus. Kenapa? Pertanyaannya gini, kenapa iblis mendapat kuasa itu? Karena diberikan. Harus tahu dulu. Karena diberikan. Salah. Lalu? Tidak diberikan. Dia menipu manusia Adam. Oke. Itu kuasa Oke. sebenarnya itu ada di manusia Adam. Oke. Kuasa Setahu saya sebelumnya iblis. Jadi Adam yang berkuasa di bumi ditipu muslihat iblis, inilah yang membuat Adam diturunan dosa. Makanya Kalau kuasa saya itu sih, ambil oleh saya nggak bisa iblis. menafsirkan ya. Karena di dalam kitab Bukan, itu Kejadian, kenyataannya. dalam kitab Kejadian Tuhan yang memberikan kuasa kepada iblis. Iya, otoritas dikasih kepada manusia. Ya, terus kenapa Anda nyangkal terus tadi? Kok nyangkal terus? Sehingga apa? Makanya iblis tadinya tidak punya kuasa di bumi. Karena Adam menyerahkan itu kepada iblis. Kok Adam yang menyerahkan? Ya, Tuhan yang memberikan kuasa kepada iblis. bukan kepada iblis, Bang Zuma. Alamak. Kepada manusia diberi kuasa untuk berkuasa di bumi itu manusia. Aduh, gimana? Lihat Gimana orang penciptaan, ini ya? lihat kejadian. Kalau baca kejadian itu yang diberi kuasa siapa? Waktu penciptaan. Aku akan mengadakan Biarlah permusuhan. berkuasa. Sebentar. Kuasa itu dulu, bicara kuasa itu dikasih ke siapa? Ya iblis Kepada Adam. iblis Kuasa untuk berkuasa. berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi itu manusia Adam. Dikasih kuasa itu oleh Tuhan. Makanya Tuhan nggak bisa otoriter masuk ke bumi. Seperti Bisa Anda bacakan Tuhan saya sudah Yohanes. berikan Aduh, ini kalau bicara tanpa pada ini kayak gini. manusia. Cuman ngomong jawab-jawab kayak gini malas aku, Mas. Coba Anda bacakan Yohanes 14 nomor 30 coba. Kejadian lah kalau begitu. Lalu kita baca kejadian kalau Enggak, jangan. Jangan. Pengakuan Yesus saja Jangan. langsung, Bang. Oh. Yohanes 14:30 coba. Nah, biar maksud kita biar ada ini loh benang merah kenapa sampai iblis mau menyerahkan kuasa itu kepada Yesus, menawarkan kan gitu. Itu maksudnya. Endingnya Kenapa? langsung, Tapi kan Yohanes 14:30 coba dibaca. Yohanes 14:30. Itu ucapan Yesus langsung loh. Yohanes 3 berapa? 14 nomor 30. Ya. 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yes. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Iblis. Nah, sekarang Dia tidak berkuasa pada diriku Yesus ya. berarti Yesus tidak berhasil dibunuh kan sama iblis? Tidak berhasil dibunuh. Maksudnya? Loh, Kan dia mati, Bang. Loh,
Gimana nih ceritanya? Yesus berkata, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis mau agar Yesus dibunuh. Apakah iblis berhasil? Tidak. Maksudnya gitu ya. Lah iyalah. Kan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Berarti Yudas tidak berhasil. Apapun upaya Yudas tidak berhasil, karena Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Maksudnya tidak berkuasa bukan maksudnya berkuasa yang dimaksud itu. Jadi kuasa itu tidak berkuasa termasuk untuk dirinya. Berkuasa untuk membunuh Yesus dong. Ya iblis kan nggak membunuh Yesus. Yang membunuh kan itu proses penyaliban itu kan dari Tapi yang otak dari penyaliban masuk Yudas, ya kan? Otak dari penyaliban itu kan iblis. Intinya penguasa dunia itu adalah iblis. Ya. Kepadanya dia adalah penguasa dunia. Nah, kemudian Anda melihat iblis sudah dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, dia datang kemudian kepada murid-murid. Dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda mengatakan itu Yesus. Bukan. Bukan. Kok bisa jadi iblis itu ya? Aduh. Loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Pengakuan iblis juga mengatakan, kepadanya telah diberi kuasa. Dan di dalam Lukas 4, Bung, ketika Yesus dicobai dan tidak berhasil, iblisnya mundur. Coba Anda baca 13-nya. Iblisnya mundur dari Yesus. Maksudnya tidak berkuasa sedikit pun atas diriku itu. Yesus. Itu. Dan dia iblis mencobai ternyata kan tidak bisa. Berarti bukan Yesus yang mati dong. Bukan, itu konteksnya. Bilang waktu dia digoda oleh iblis, ya kan? Dia pikir dia bisa iblis ini bisa menggoda Tuhan, ternyata kan tidak. Gitu. Iblis tidak berkuasa atas diri Yesus. Tidak berkuasa, berarti kalau membunuh itu kan makanya bukan iblis yang membunuh. Yang membunuh kan itu iblis itu tidak membunuh. Iblis membunuh melalui tangan manusia. Coba Anda lihat di dalam Lukas ketika Yesus dicobai, tak berhasil iblisnya. Diterangkan kemudian sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Jadi iblisnya ini siaga terus nih. Kapan ini saya bisa masuk nih? Kapan saya bisa masuk nih? Mundur iblisnya setelah mencobai. Padahal dia tidak tahu bahwa dari proses penyalipan itulah kuasanya diambil. Waduh, saudara, sekarang begini kawan. Iblis ini mau ndak? Iblis ini mau manusia selamat atau iblis ini mau manusia itu ke neraka? Ya mau ke neraka lah. Nah, mau ke neraka kan? Menurut Bapak Nyuma, iblis maunya ke neraka. Manusia ini. Nah, sama berarti. Terus, kalau Yesus mati, berarti menebus dosa manusia. Betul? Yes. Berarti iblis mau agar dosa manusia ditebus. Iblis tidak tahu itu. Nah, itu tafsir. Muncul tafsir. Kalau dia tahu, tidak mungkin yang membunuh. Muncul tafsir. Dia tidak tahu. Iblis tidak tahu katanya. Bukan begitu. Itu cerita jangan diobrak-abrik kayak rujak, kawan. Yesus itu orang benar. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Coba Anda baca Yohanes 8. Iya, dikasih orang benar. Dia diutus untuk itu masalahnya. Untuk apa? Ya memang untuk mati di kayu salib. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ternyata dari tadi saya berdiskusi dengan iblis ini.
Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Itulah. Jadi mengapa dia harus mati ya? Sudah jelas. Sudah jelas. Untuk menebus dosa. Nah ini iblisnya, Sudah jelas. ternyata saya diskusi dengan iblis rupanya. Tuhan mengatakan sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang konsep Kristen, orang bersalah dibenarkan dengan cara mengorbankan orang yang benar. Kebalik. Ya. Gimana ceritanya itu? Kok bisa kebalik? Amsal 6 nomor Dia yang 16. tidak berdosa dijadikan dosa agar kita yang percaya, ya kan? Ya, itu ajaran iblis, Bung. Itulah ajaran yang dijual oleh Yesus palsu kepada Paulus. Coba, kalau Anda menggali data ucapan saudara itu, pasti ujung-ujungnya merujuk kepada surat-surat Paulus. Ya. Percaya sama saya? Betul, tidak? betul. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan berkata Amsal 6 nomor 16, 6 perkara Makanya yang kan dibenci. Bang Juma mematahkan iman Kristen kan melalui mematahkan doktrin Paulus kan gitu. Kan Yesus yang mengatakan itu. Paulus. Bung, waspadalah Itu. kepada penyesat yang datang kepadamu. Iya, Kan itu saya jelas paham. dalilnya. Maksudnya Bang Juma tuh mau menyesatkan atau mengibliskan ajaran Paulus agar Kristen ini murtad kan gitu. Enggak, Bang. Saya silakan Anda mati. Silakan Anda mati sampai di akhir zaman. Tujuannya kemana? Silakan Anda menjadi Kristen sampai Yesus datang mengusir Anda. Berdasarkan Matius 7. Silakan. Cuma sayangnya itu kita terlalu di dalam Kristus itu benar-benar tertanam kasih. Itu yang utama. Kita melihat dalam pengajaran Kristen itu benar-benar pengajaran kasih itu yang mana benar-benar itu, Bang? tertanam itu yang Yang mana itu kasih di Kristen? Pingin kali aku lihat. Yang mana, Bang? Bagi-bagi Indomie. kita menerima kasih. Kasih. Yang mana makanya itu? karena Yang mana? menerima Mana? kasih sesungguhnya. Iya, itu indah kali ku dengar. Menerima kasih Indah sekali yang ku dengar. semu. Iya, Kasih yang indah banyak, sekali. Indah sekali kedengarannya. Banyak, iya. Mana Karena kasih? pernah mengerti soal kasih yang sesungguhnya. Apa itu kasih sesungguhnya? Kasih, Mana itu? Iya, kasih Yang mana? itu kasih agape itu. Mana? Bang Jumat Iya. nggak pernah paham. Yang mana kasih di Allah Kristen itu yang mana? Coba tunjukkan. Ada kasih agape di Kristen itu yang mana? Bagi-bagi kasih Indomie, yang- bagi kondom. Bukan. Lalu yang mana? Yang mana? Itu banyak yang dilakukan. Mana? Seorang Coba. Kristen yang bagi-bagi Indomie. Coba tunjukkan satu aja dari Kristen. Iya kan? Agama ajaran kasih dari Kristen itu yang mana? Coba Bang. Bukan ajaran kasih dari Kristen, ajaran kita pertama harus mengerti dulu kasih Tuhan. Astagfirullahaladzim. Bapa. Alamak. Ya kan kita harus Bang juga nggak mengerti kasih makanya ketawa kan bingung. Iya apa kasih itu? Munafik Ajarkan semua. saya supaya saya Kebanyakan mengerti. kan Bang Juma melihat orang-orang yang munafik yang memberi Enggak, bukan begitu. Coba. Coba Anda tunjukkan Kasih itu apa? agape itu di mana? Yang mana? Kasih itu Aduh. kasih itu memberi cuma-cuma tanpa ya kan syarat. Kasih yang begitu Infak, sedekah, zakat itu ajaran Islam. Kalau cuma memberi itu. Iya, itu nyogok Tuhan kalau saya bilang ya. Iya, itu kasih menyogok biar Tuhan baik ke kita. Kan nggak ngerti sebenarnya kasih yang Tuhan maksudkan di sini apa. Ngomong apa orang ini? Ngerti nggak? Boleh nggak Anda baca 1 Yohanes? Paham. Saya tanya, Anda pahamkan soalnya saya coba. Kita melebar. Coba, jangan sombong di hadapan saya, Saudara Victor. Jangan sombong di hadapan saya. Coba kamu tunjukkan kasih yang ada di Kristen.
Tolong tunjukkan satu aja kasih di Kristen itu yang Saya mana? nggak bilang bicara kasih yang Alah, tai ayam kalau gitu. Cuman modal kasih ngomong kasih, tapi faktanya apa? Mana kasih di Kristen? Nggak ada. Mana? Zakat diberikan kepada anak yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin. Perpuluhan dikumpulkan untuk memperkaya dan mempergendut pendeta. Itu yang kamu sebut kasih. Saudara baca 1 Yohanes 2 nomor 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu dalil. Jadi jangan cuma mau mengumbar sesuatu yang apa euforianya wow, tapi keropos isinya hanya ampas kelapa dan dedak. Gak ada itu kasih di Kristen, mana ada? Kasih di Kristen itu yang mana rupanya? Hah? Mana Kristen itu punya kasih? Bang Juma, coba saya minta coba lebih dalam lagi belajar tentang kasih Tuhan. Itu aja. Kalau berbicara Bang Juma mau mengenai belajar tentang soal Alkitab, isi Alkitab. Oke, Bang Juma udah jago lah. Tapi coba nggak memahami tentang kasih Tuhan itu nol kalau saya bilang. Kadang kita belajar 1 Yohanes 2 nomor 15. kita lebih ke dalam Udahlah. kasih Tuhan dulu kita terima. Udahlah. Kalau kita nggak bisa menerima kasih Tuhan, nggak bisa kita kasih orang lain. Itu. Saudara, jangan ajarkan saya kasar loh ya. Kamu mengatakan kasih Tuhan itu yang mana? Kasih Tuhan itu yang mana? Mana kasih Tuhan itu? Tidak tahu kan? Iya, makanya ajarkan saya. Kasih Tuhan, kan? Ajarkan saya coba mana? Yohanes Mana 3, kasih Tuhan itu yang mana? Ayat 16. Yohanes Apa? 3 ayat 16. Berapa? Yohanes 3 ayat 16. Astagfirullahaladzim, kupikir apa ya Allah ya Karim. Hei, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menggerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, oke? Apa hubungannya dengan mati di pohon? Itu poinnya. Oke, berarti percaya kepada Yesus kan? Jadi, Oke, percaya kepada Yesus kan? Yang disebut kasih itu percaya kepada Yesus kan? Oke. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk mengibadahi dirinya? mengibadahi Yesus. maksudnya gimana? Menyembah Yesus, Ibadah mempertuhankan kepadanya. ya. Menyembah. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Hanya lewat dia. Udahlah. Kita mau ketemu. Ternyata sama juga dengan pendeta Indra ini, gila juga ini rupanya. Coba ini cara gilanya beda. Udah bang. Siap. Yesus berkata, Nah, ini aku diutus. Kita bicara keselamatan aja. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak? Ya, tapi baca dong lanjutannya ada loh di situ. Apa? Coba. Di mana dia? Keselamatan untuk bangsa-bangsa. Mulai Kan ngaco. Mulai ngaco. Iya, ada kok. Mulai ngaco. Katanya tadi, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda percaya nggak? Ya, memang ada tertulis itu. Ya, Anda percaya nggak? Ya, di Alkitab pasti saya percaya. Anda Bani Israel? Bukan cuma di, Anda Bani Israel? bukan cuma di situ. Anda Bani Ada loh, Israel? itu sampai ke bangsa-bangsa. Anda Bani Israel? Ya, bukan lah. Bukan, udah. Tapi masih ada ruang. Karena ada juga Yesus yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah itulah Anda, itu pengikut Anda. Itulah yang Anda ikuti. Beda dengan Yesus yang harus dipercaya. Silakan. Jadi begini ya. Saudara Victor, mungkin menurut saudara saya salah, saya keliru, salah tafsir, silakan. Tapi mohonlah kiranya ada waktu untuk kembali merenungkan dan memikirkan serta mengkaji ucapan Yesus bahwa akan datang Mesias palsu mengatasnamakan namaku dan kemudian menyesatkan banyak orang.
Kalau kita berkata ada sekarang Yesus palsu yang datang sehingga gereja-gereja ada yang begini bla 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 dan seterusnya. Oke. Mungkin itu juga benar. Tapi yang saya katakan di sini adalah ketika Mesias palsu itu datang, dia menyesatkan banyak orang. Tentu Mesias palsu ini ajarannya tidak sama dengan ajaran Yesus yang asli. Karena namanya juga palsu. Makanya endingnya di mana, Bung? Matius 7. Nomor 20, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Nah, yang datang kepada muridnya Bani Israel setelahnya itu adalah Paulus in the gang. Ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai utusan, ngaku sebagai pilihan. Itu orang yang di luar. Nah, Yesus melanjutkan, dari buahnya nabi palsu itu kamu bisa ketahui apakah dia nabi palsu atau bukan nabi palsu. Apa buahnya? 1, ada 4 buahnya. Yang pertama, memanggil aku Tuhan. Yang kedua, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Dan yang keempat, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah buah dari nabi-nabi palsu tersebut. Sekarang pertanyaannya, itu di mana? Buah dari nabi palsu itu di mana? Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, atau di mana? Silakan Anda renungkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Bang Handi silakan diambil alih sejenak. Saya bikin kopi dulu. Anjut campur masako. Silakan. Mantap. Ada Bang Ardiansa itu. Sudah tidur kayaknya. Ustaz Tata. Tata berita Ustaz. Udah tidur. Lanjut. Udah tidur. Udah tidur tapi ngomong. Iya toh. Beranda. Lanjut beranda. Iya Dek, saya ini Dek bikin kopi dulu Dek. Saya masih di gunung Dek. Ambil alih aja dulu. Iya, gantian tadi. Bagus nih saudara Victor ini bagus. Temani diskusi bagus. Thank you Bang Juma, thank you. Iya sama-sama Bang. Iya. Gimana Victor? Ya, Hidayah Muslim, syukran. Mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Victor, biar ada topik. Kalau mau selamat itu menurut Bapak di surga, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? kalau mau selamat percaya Ya. kepada Yesus yang telah diutus, ya, yang telah diutus. Oh, berarti Yesus hanya utusan ya? Percaya kepada Yesus yang utus, ya. Jadi Yesus hanya utusan, bukan Tuhan ya? Ya sekarang gini Bang, yang mulai bisa ini. menyelamatkan manusia Mulai atau ini kita berlogika kan? Kita berlogika, oke? Yang bisa menyelamatkan manusia siapa? Adakah manusia yang bisa menyelamatkan manusia? Saya bisa menyelamatkan orang kalau lagi mau nyebrang ada mobil, saya tarik larang, saya selamatkan dia. Iya, keselamatan itu. Yang dimaksud ini keselamatan kekal, keselamatan untuk hidup yang kekal. Hidup setelah kematian. Manusia nggak bisa menyelamatkan supaya kekal, yang bisa menyelamatkan itu ya sang pencipta. Iya kan? Betul kan? Iya. Nah, sedangkan di situ keselamatan hanya melalui Yesus, ada kan? Jalan keselamatan. Berarti celaka dong Nabi Musa, nggak ada. Kalau hanya melalui Yesus, jadi kalau hanya melalui Yesus bagaimana? Ntar dulu kalau hanya Kan ada ayatnya kan di kita. Hanya melalui dialah jalan keselamatan itu kan. Iya. Kalau hanya melalui Yesus, bagaimana dengan Nabi Musa? Artinya apa? Apakah dia manusia biasa? Iya, dengarkan dulu. Dia seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Gantian Pak Victor.
Kalau hanya melalui Yesus berarti Nabi Musa nggak selamat dong. Gimana itu? Kita juga nggak bisa harus terlalu cepat menghakimi masalah keselamatan. Ya karena lu yang menghakimi orang karena hanya melalui Yesus saja, gimana dong? Ya kita baca sesuai tertulis kan bang. Ya silakan Ustaz. Hanya melalui Yesus katanya. Jadi para nabi itu nggak selamat. Ya udah gantian silakan Ustaz. Males gua. Iya. Karena keselamatan dari nabi-nabi sebelumnya itu terbatas, cuman pada zamannya itu. Gantian dulu, tenang. Ya oke. Nanti disangka. Di zamannya Musa ya Musa yang juru selamat itu. Kan gitu. Nah Musa berhasil menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Berhasil dia. Terus menyelamatkan Israel supaya kekal di surga. Dengan cara mentuhankan Elohim Esa. Tidak kelihatan. Tidak serupa. Samawi langit. Berhasil. Buktinya zaman itu Israel mentuhankan Elohim di zamannya Musa itu. Berarti Musa ini berhasil dunia akhirat. Nah giliran Yesus seorang juru selamat. Yesus menyelamatkan dari penindas Romawi atau Israel yang membangkang. Gagal Yesus ini. Secara akal gagalnya di mana? Dia dibunuh itu. Ya menurut Kristen. Lalu di akhirat gagal lagi dia. Karena hidup yang kekal itu mentuhankan Elohim, kata Yesus. Dan mengakui Yesus sebagai utusan. Tiba-tiba oleh pengikutnya, dia yang dituhankan. Berarti gagal dua kali. Kalau Musa berhasil dua-duanya. Gitu. Ini secara akal kayak gitu. Karena memang Nabi Muhammad berhasil dua-duanya. Pertama menyelamatkan seluruh alam ya. Pertama lewat di Arab dulu. Arab ini jahiliyah. Lalu dirubah oleh Nabi Muhammad dengan terutusnya Nabi Muhammad menjadi manusia yang sempurna. Karena sempurna ukuran Tuhan itu takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Berhasil Nabi Muhammad menjadikan orang Quraisy yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Berhasil. Ya, baik dari dalam segi penindasan Romawi Persia. Ditaklukkan semua dua-duanya. Berhasil berarti. Ya, di akhirat berhasil juga. Karena Nabi Muhammad mengenalkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang enggan. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah yang mau masuk surga. Caranya, hidup yang kekal itu diberikan. Coba kalau Bang Juma itu memualafkan orang, apa yang disodorkan? Kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba Yesus hukum terutama apa? Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Karena memang surga diciptakan supaya untuk manusia yang mentuhankan Allah. Sehingga semua para nabi pasti diberi hukum inti ini, kunci surga. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi-nabi atau utusan yang aku utus, semuanya pasti akan kuperintahkan mereka supaya umatnya mengenal aku satu-satunya Tuhan. Ya pantas Musa memperkenalkan Elohim, Allah. Yesus memperkenalkan Allah. Nabi Muhammad memperkenalkan Allah. Memang tujuan inti di situ. Gitu. Jadi kalau ada orang mentuhankan Yesus, gak ada datanya masuk surga, gak ada. Ya, coba cari, ada nggak? Kalau kamu ingin hidup yang kekal, tuhankanlah aku Yesus, gak ada. Yang ada, akui aku Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16, 17. Itu. Jadi mengakui Yesus sebagai utusan. Ini Bang Kaisar biasanya iklan. Mau iklan, Bang Kaisar? Iya, di bawah banyak yang mau iklan dulu, Ustaz Atta katanya. Silakan, Bang Kaisar, mau iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tap-tap layar teman-teman, jangan lupa ya.
Ya, silakan. Teman-teman ini sudah jam 00.22 waktu Indonesia Barat. Boleh dong tap-tap layanan lebih kencang gitu teman-teman. Dinaikkan sampai 1 M agar akun kita ini kuat dan anti report. Baik teman-teman. Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada malam ini kepada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguhnya sejak dari rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang iman juga manusia yang masih mencari Sungai Jordan. Saya sendiri ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, juga saya sendiri ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanis, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero, kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan dijawab dengan kasur, guling dan bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kita kasih paham, kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca saja majalah populer. Mau dogma, khotbah dan doktrin, mendingan diam nyamak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi ya, yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik. Narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logical policy mengandung terasi, kontraseksi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Arif RH Jaya tersiar, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, terima kasih Bang Kaisar Nero, salah satu apologet Muslim yang dulunya juga penyembah manusia ini. Ternyata adalah yang cerdas ini. Gimana caranya belajar kayak gitu langsung ditabrak paus? Maaf, cerdas ini. Iya ada paus tadi ya. Iya masya Allah buat saya. Terima kasih. Lewat tadi. Saya dengar suaranya saja. Ada paus lewat tadi. Lanjut. Mahal ilmu gitu. Ilmu Mahal. Rupanya sudah tambah rupanya. Ilmu iklan itu mahal ternyata. Masya Allah. Terima kasih ya bangku, seniorku Bang Tahta. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau apa nggak apa-apa saya diturunkan juga host, karena mana tahu ada saudara kita Kristen yang mana mau naik gitu kan. Banyak yang mau naik banyak ini. Tidak komal. Ini ada. Jadi untuk sekali lagi, gimana Ustaz? Lanjut Bang, lanjut. Takut ada yang tidur ini, Bang Ardi. Monitor Bang Ardi. Oke. Tap layarnya masih 600 ini teman-teman. Saya jangan sampai nubuatan lagi nih. Saya bernubuat mengerikan ini. Mengerikan saya kalau nubuat. Kalau ada Bang Zuma untuk kalian penyembah ya. Iya. Tap layar. Jangan sampai kena tombak ya teman-teman ya. Ini nubuatan terakhir. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bible jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan.
bobroknya otak kafir penyembah setan. Seperti lumpur basah bercampur air jamban. Tawar dan lautan bersatu kau punya otak dan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Sekian, stay tune. Oh, udah, ganti saya. Jadi kawan-kawan, ayo kita Saya gantinya Ustaz. Kawan-kawan, kalau jarinya sakit ganti jari satunya kawan. Jangan berhenti jarinya, tetap layar. Nggak ada. Pak Kota Waras harus belajar juga ini, Kota Waras ini. Wah, barakallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dua paus. Anjir ini. Aduh, ini yang sebelah lihat dah. Lihat nanti komentar sebelah itu. Aduh, parah. Parah. Parah nanti komentarnya tuh. Fitnah-fitnahannya tuh mengerikan itu. Mengerikan nanti. Pak Kota Waras monitor, Pak Kota Waras. Waduh, ini lagi ada Masya Allah. Masya Allah, Bang Meraja. Masya Allah. Ada paus terbang. Gini lah. Jadi malu sendiri. Tadi paus Ustaz Tata minta paus ya dikasih paus. Double pausnya lagi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali ke laptop. Barokahnya Kaisar ini luar biasa ini. Belajar sedikit aja dulu. Basic Ustaz, basic saya itu sebenarnya sih. Dulu kan saya penyiar radio, terus masuk di Anchor News, Anchor News presenter pembaca berita gitu. Cuman sudah resign sayanya gitu. Bang Kaisar dulu pernah jadi penyiar radio? Pernah Bang Da. Sekarang penyiar radio di Bukit Golgota Bang Da gitu. Jadi mantap. Anak buahnya dan juga sekarang saya jadi ketua. Iya, saya jadi ketua ini sekarang, penyelidik arkeologi, penyelidik Bang. Anak buahnya Bang Andi Silitonga ya, Kota Waras yang di atas itu, Bang Kaisar. Waduh. Bisa jadi di Golgota itu gimana? Kenapa Pak Victor dianggurin sih? Ayo selesaiin dulu Pak Victor tuh. Iya. Gimana tadi Pak Victor? Jadi lupa saya dengar iklan tadi, jadi lupa ya. Mau lanjut konsep itu. Tapi ya tadi di apa? Tentang nabi-nabi yang sebelum itu kan ada Nabi Musa bilang berhasil di. Kalau saya bilang berhasil juga nak berhasil. Terima kasih. Karena Nabi Musa kan dia nak masuk ke tanah perjanjian. Ya intinya adalah gini loh Pak Victor. Pak Victor intinya adalah mari kita pakai akal sehat kita. Hidup ini kan sementara Pak. Jangan sampai salah Tuhan. Gitu aja sih. Tempatkanlah. Tidak. Itu makanya kita berlogika dengan iman yang kita percaya ini kan jelas bahwa hanya lewat Yesus lah jalan kebenaran itu. Saya nggak mengatakan. Iya bukan. Ini berbicara Tuhan, bukan berbicara lewat mana gitu. Iya. Dan kita kenali merasa menyembah tiga Tuhan. Kenali dulu. Tidak menyembah tiga Tuhan. Pak Victor, kenali dulu Tuhan. Itu pertama. Terus bagaimana cara menyembah Tuhan? Kan gitu. Gitu ya. Jangan langsung lewat gitu loh. Jadi kalau udah jelas itu siapa Tuhan, terus siapa yang mengenalkan Tuhan, bagaimana caranya menyembah Tuhan. Gitu loh Pak Victor, itu dulu. Jadi intinya kita ini bagaimana menyembah Tuhan atau bagaimana kita hidup
kekal setelah menikmati gitu. Selamat setelah hidup. Bagaimana caranya mau selamat kalau perintah Tuhan Anda laksanakan? Nah itu yang beda bang. Hidup untuk mencari keselamatan dan hidup di dalam keselamatan itu berbeda. Berbeda atau tidak? Ini kok Anda larinya kemana-mana sih, Pak Peter? Ada nggak? Iya. Beginilah Pak Peter. Bukan lari, nyambung dong. Ini kan konsep keselamatan yang kita bahas nih, yang tema. Ya. Bisa ya. Cara supaya begini aja kalau gitu. Saya kalau cara hidup. giliran gue ngomong, Pak Peter juga ngomong. Tadi Anda diam, saya ngomong, Anda juga ngomong gitu. Gantian lah. Gitu ya Pak Peter ya, gantian ya. Ya biar nyambung dikit gitu loh. Kalau mau selamat itu Pak Peter, ikuti ajaran Nabi itu, atau yang memberikan jalan itu, mengajarkan jalan. Gitu ya Pak Peter ya. Jadi pertama saya pengen tes dulu nih. Kalau ingin selamat masuk surga itu, apa yang Pak Victor lakukan? Silakan. Nah, ya ini makanya saya mau jelaskan tadi, hidup mau untuk selamat atau hidup di dalam keselamatan. Ya, aduh. Kalau mau selamat sampai surga nanti, apa yang Pak Victor lakukan? Iya, ini saya mau jelaskan. Makanya itu yang menjadi perbedaan. Apa yang dilakukan? Boleh saya jelaskan? Apa yang Anda lakukan? Silakan. Bang Hendy. Nah, pertanyaan itu saja begini. Kalau kita di Kristen itu sudah selamat, jadi apa yang harus kita lakukan untuk selamat? Tidak ada. Oh, jadi nggak usah melakukan sesuatu. Oke, cukup. Bukan. Ya udah dijawab, tidak ada yang Anda lakukan. Ini. Kita lakukan untuk selamat sudah tidak ada, tapi kita lakukan. Ya udah berarti. Ya udah selesai. Bukan Anda udah untuk jawab. selamat. Begitu. Iya, Anda udah jawab, tidak melakukan kita sudah apa-apa. diselamatkan. Bukan kita hidup Iya, artinya Anda hidup dengan ini. kita lakukan hidup untuk diselamatkan itu berbeda. Makanya saya bilang berbeda perbuatannya. Iya, paham Pak Victor. Dengar dulu bang. Dengar dulu. Kita sama-sama melakukan. Pak Victor kalau jawab panjang banget, bisa nggak sih diperpendek gitu loh? Oh. Pak Victor kan jawabnya pendek-pendek aja, panjang banget gitu loh. Wah, Bang Jumat tadi juga bicara panjang juga. Kan tadi begini pertanyaannya, gini loh. Penyelesaian. Tadi pertanyaan. Jangan bawa-bawa nama saya. Pertanyaannya sederhana Bang Joma. Apa yang Anda Pak Peter lakukan kalau mau selamat? Kalau udah dijawab tidak melakukan apa-apa, ya sudah. Karena Anda udah selamat. Kan kita udah dengar jawaban Anda. Nah, sekarang saya tanya Ustaz Tafsa. Ustaz Tafsa masih mendengarkan? Ya, masih. Apa yang umat muslim lakukan kalau ingin selamat masuk surga, Ustaz? Silakan. Nah, jadi Al-Baqarah 25. Pertama, wabashiril ladina amanu. Beriman, maksudnya kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad utusan. Setelah beriman, syahadat, sudah. Wa amilu solihan, melakukan amal-amal itu yang diperintahkan Rasulullah, amal-amal soleh kebaikan itu. Maka kalau sudah melakukan itu, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka kabar gembira itu adalah surga. Begitu. Jadi bukan hanya walaupun ajaran Yesus, hidup yang kekal, beriman kepada Allah satu-satunya dan beriman kepada Yesus sebagai utusan. Bukan hanya itu inti itu. Nah setelah itu apa? Ya amal-amal. Kan Yesus mengajarkan ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Ya ajaran itu diamalkan, dilakukan amal-amal soleh itu sama. Makanya wabashiril ladzina amanu wa amilu sholihat.
Pertama, berilah kabar gembira kepada orang beriman. Nah, iman kita ini, iman kepada Allah. Ya, terus setelah itu lakukan amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan. Maka apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga. Gitu. Dia jelas kalau Islam ya. Oke, lanjut. Oke. Kalau beribadah itu Ustadz tanpa ada perintah, melakukan sebebas-bebasnya karena udah dijamin selamat, boleh nggak sih buat ibadah itu tanpa ada perintahnya? Ibadah yang bernilai itu yang diperintah Tuhan. Ada Bang Andi baik, melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu ada datanya, Quran hadis. Ini yang bernilai. Ada orang baik tidak punya data. Kenapa kamu baik? Ya pokoknya baik udah. Sama-sama perbuatan baik, tapi yang satu perintah Tuhan ada nilai. Ya, yang satu ibadah tidak ada perintah. Ya gak ada nilainya. Nah, Nabi Muhammad menerima perintah misalnya sholat, hakimi sholat, kerjakanlah sholat. Gak hanya perintah doang, dipraktekkan oleh Rasulullah. Gini loh caranya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, dipraktekkan. Ada ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Nah, kalau Kristen kan nggak dikasih tahu. Akhirnya mereka joget-joget di gereja. Tidak dikasih tahu sama Yesus bagaimana caranya. Pokoknya Yesus mengatakan cuma menegur doang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal. Tidak dijelasin bagaimana caranya menyembah. Kalau Islam diberitahu. Lihatlah aku sholat. Nabi sholat. Oh berarti Nabi sholat ada ruku, sujud. Kita ikutin. Terus bagaimana caranya kalau Tuhan itu tidak kelihatan? Maka kata Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, seakan-akan kau berhadapan dengan dia. Akhirnya sholat itu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi gerakan ada, mulut mengatakan, hati melihat maknanya. Gitu. Jadi jelas gitu. Oke, Tan. Saya nanya ke Pak Peter. Pak Peter masih monitor, itu jawaban Ustaz Tata enak kan didengar gitu. Nah, kalau Kristen ini beribadah, Pak Peter, apakah ada perintahnya Kristen beribadah? Kalau tidak ada perintahnya, apakah ibadah itu menjamin Anda masuk surga? Silakan. Kalau beribadah itu ada perintahnya, biar kita satu sama lain saling ini kan berkumpul seiman ada. Tapi bukan artinya dengan beribadah kita memperoleh keselamatan kekal. Kalau keselamatan kekal itu bukan dengan karena kita beribadah, masuk gereja, beri perpuluhan, beri ini. Itu sama kayak kita mau nyogok masuk surga kan enggak. Kita surga itu sudah jelas Yesus jalan. Dan untuk kita hidup di bumi, kita hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengasihi. Itu perintah. Itu perintah itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, jadi masalah keselamatan jelas. Jadi menurut Pak, perbuatan kita yang untuk menyelamatkan. Jadi menurut Pak Peter, ibadah tidak ibadah udah dijamin masuk surga gitu ya? Iya, keselamatan itu bukan perbuatan kita, Bang. Keselamatan itu perbuatan Yesus di kayu salib. Itu yang membedakan. Yang membedakan. Oke, cukup. Bukan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Perbuatan kita yang baik ini untuk sesama. Oke, cukup. Jadi lihat orang. Untuk apa? Untuk biar Tuhan dipermuliakan, Bapa surga dipermuliakan. Oke, cukup. Jadi Ustaz Tata, jadi mereka ini mau ibadah mau tidak ibadah dijamin sudah masuk surga karena Yesus sudah menyajikannya di tiang salib. Itu silakan Ustaz ditanggapi. Ya. Ajaran jangan cuma kasih doang, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi gak tahu caranya. Kasih itu apa kalau dalam Islam? Takwa. Ya ayuhan nas ittaqullah. Maksudnya apa? Melakukan perintah, menjauhi larangan. Itu kasih. Sama seperti di Bible. Ulangan 11 ayat 2. Apa itu kasih? Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan kewajibanmu terhadap Dia.
Nah sekarang kamu kasih kepada Tuhan tidak melakukan kewajiban, ya bukan kasih namanya. Mana kasih di dalam Al-Quran dan di dalam ya sama melakukan perintahnya. Jadi kalian ini cuma modal doang, cuma kasih, tidak tahu caranya mengasihi gimana gitu. Jadi kalau pergi gereja di hari Minggu ada perintahnya nggak, Pak Peter? Ini kita itu bukan modal kasih, tapi justru kita belajar dari kasih Tuhan. Makanya saya bilang kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak menerima kasih itu. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan benar orang sesama kalau kita tidak menerima dulu kasih itu. Makanya kita harus terima dulu kasih Tuhan itu. Kita harus sadar Tuhan itu begitu mengasihi kita, sehingga kita tahu, oh ternyata, makanya dinyatakan kasih Tuhan itu oleh apa? Keselamatan yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Tanpa perbuatan kita, tanpa kita berbuat baik, Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya Dialah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Kemudian barulah kita terima kasih itu dan kita bisa mengasihi sesama. Makanya kita bilang berbuatlah itu sama seperti berbuat untuk Tuhan. Artinya kita mengasihi sesama, jiwa ini orang kita mengasihi Tuhan. Begitu. Oke, Pak Peter. Pak Peter, membunuh orang di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran keji, Pak? Aduh, ini bicara lain lagi ya, membunuh ya. Ya kan itu yang menjamin keselamatan Anda di tiang salib. Pertanyaannya, membunuh orang di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran keji? Silakan. Ini bukan masalah, ini bicara pengorbanan kalau di salib itu. Enggak, saya tanya itu ajaran kasih apa ajaran keji, Pak? Itulah kasih Tuhan. Kalau dia tidak mati di kayu salib, nanti kita akan terus berusaha melakukan keselamatan, mencoba untuk berusaha untuk selamat. Bisa nggak sih Pak Peter menjawab kalau ditanya dikit? Pembunuhan manusia di tiang salib itu, pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran keji, Pak? Gini aja Bang Hendy menanyakan ini untuk arahnya kemana? Itu aja ya. Lebih enak Bang Hendy jelasin aja maksudnya apa. Nggak usah nanya lagi ke saya. Kan tadi Anda mengatakan Anda tidak perlu apa-apa lagi karena udah diselamatkan. Iya. Dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Anda sudah diselamatkan oleh matinya Yesus di tiang salib. Itu yang Anda anggap. Dengerin dulu. Untuk keselamatan. Entar dulu, itu yang Anda anggap menyelamatkan Anda karena sudah percaya Yesus mati di tiang salib. Makanya saya tanya, ajaran salib itu, membunuh orang di tiang salib, itu ajaran kasih apa ajaran keji, Pak? Silakan. Membunuh. Emangnya ada mengajarkan membunuh? Tidak ada. Nah, yang mati di tiang salib siapa? Membunuh. Yang mati di tiang salib siapa? Yang membunuh siapa? Oh, Anda nggak tahu yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Iya, saya nanya ke Bang Hendy. Siapa yang membunuh? Yang membunuh ya bukan binatang, Pak. Yang membunuh manusia bersifat binatang yang dirasuki oleh iblis. Pelakunya adalah antara rogawi. Ya sudah kan? Ya berarti bukan ajaran kasih di situ. Kita disuruh tidak dilarang membunuh aja membunuh kan? Terus, jadi Anda menyetujui pembunuhan itu? Bukan menyetujui, itu suatu cerita yang ya dari situlah kita bisa paham tentang kasih Tuhan. Nah itu berarti ajaran kasih pembunuhan itu, toh? Nggak ada bilang pengajaran kasih itu membunuh. Nah itu buktinya pembunuhan itu Anda anggap ajaran kasih kok. Ini Pak Peter. Nyawanya untuk buktinya, Pak Peter, buktinya. Bukan pembunuhnya, bukan pembunuhan yang kita maksud kasih. Tapi kan terbunuh, Pak. Ya bukan Tuhan yang membunuh itu aja, udah jelas-jelas iblis. Jadi kasih itu yaitu memberikan dirinya. Ya kan, untuk kalau begitu saya persingkat sebelum ke Ustaz Tonton, saya persingkat. Apakah Anda kalau gitu saya persingkat Pak, apakah tujuannya Yesus mati di tiang salib? Apa tujuannya Pak? Silakan.
tujuannya? Untuk menebus dosa manusia. Ya, ajaran kasih toh. Ya, menebus dosa manusia itu kasih. Nah iya, jadi pembunuhan untuk Bukan Kristen. membunuh. Emang Yesus bunuh diri Pak, nggak dibunuh? Jangan jadi belajar yang negatif. Ini namanya itu mau yang benar, mau ada pelajaran benar, tapi yang belajarnya sesat-sesat aja. Itu yang salah. Makanya belajar itu yang benar, jangan belajar yang sesat-sesat. Kan jelas Pak, Yesus itu dibunuh Pak. Yesus itu dibunuh Pak. Ya, dibunuh, tapi bukan pembunuhannya itu yang dibenarkan. Yang dibenarkan itu dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ya kalau nggak dibunuh nggak mati bukan Pak. pembunuhan itu yang dibenarkan. Ini terbalik cara berpikirnya. Oh jadi Anda menyangkal Pembunuhan yang dibenarkan. Akhirnya iblis yang dibenarkan, berarti Anda memuliakan iblis. Jadi Pak Peter, jadi Anda menyangkal Yesus mati di tiang salib. Loh. Kok saya menyangkal? Saya percaya itu kok saya menyangkal. Ya kalau percaya berarti percaya kepada iblis. Ya percayalah karena iblis pelakunya. Itu dia. Ya iblis pelakunya Pak. Iblis. Makanya sudah jelas Anda pengikut iblis karena meninggikan iblis di sini. Kalau begitu saya tanya sederhana, siapa yang menghendaki Yesus mati di Anda tiang salib? pengikut iblis atau pengikut Tuhan? Dengerin dulu Pak Peter, pertanyaannya dengerin ya. Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis. Ya yang menghendaki iblis lah. Ya. Dia membunuh. Kalau dia tidak menghendaki dia akan bunuh. Berarti ajaran salib itu ajaran iblis Pak. Loh, kok ajaran iblis? Kalau iblis yang menghendaki gimana sih Pak? Maka kok Akhirnya kan nggak juga. jadi Sadar Anda juga ini dia. menjagokan iblis ya. Berarti Anda pengikut iblis dong ya. Anda yang pengikut Tidak iblis. langsung, Anda yang pengikut iblis. langsung. Karena Ini ceritanya kan dijagokan iblis. Berarti Anda pengikut iblis. tadi Pak Peter sudah menjawab bahwa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib adalah iblis. Anda mengambil momen itu sebagai ajaran kasih. Jadi sumber iman Anda, dengerin, sumber iman Anda ajaran kasih adalah kemauan iblis, bukan kemauan Tuhan. Setuju? Ya, Anda yang setuju, saya tidak. Berarti kemauan iblis itu membunuh Yesus. Anda tidak percaya? Jadi Bang Edi, Kacau. saya tanya, Anda percaya iblis atau percaya Tuhan? Ya percaya Tuhan lah kalau kami Pak. Ya udah, jangan dengar kata iblis dong kalau gitu. Terus kehendak siapa ya Yesus mati di tiang salib? Kehendak iblis atau kehendak Bapa? Pembunuhan itu semua, namanya pembunuhan itu iblis. Iblis yang lakukan. Oke. Iya. Terima kasihlah kepada iblis membunuh. Terima kasihlah kepada iblis yang membunuh Yesus. Nah, ini kenapa harus berterima kasih kepada dia? Karena dengan ada. Karena dia. Taruhlah Peter. Terima kasihlah kepada iblis karena iblis telah membunuh Yesus. Anda jadikan momen iblis. Selesai toh. Silakan Ustaz. Tunda lagi nih Tat. Gimana nih Tat? Ini pembunuhan yang begini dari mana tadi ini urusannya nih Tat? Ya kalau memang kan jelas kan kemauan iblis kalau pembunuhan itu. Karena kalau ajaran samawi itu dilarang keras membunuh manusia. Misalnya kita pakai Al-Quran, Al-Isra 33. Wala taqtulun nafsallati haramallah. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Jadi membunuh itu diharamkan. Makanya kata Yesus itu, ketika Yesus mau dibunuh, apa kata Yesus? Siapa bapakmu? Abraham, kata mereka. Kalau memang Abraham bapakmu, kenapa kalian ingin membunuhku? Iblis sudah bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Nah, jadi benar itu kemauan iblis. Ya, betul. Nah iya, itu di dalam Yohanes Itu iblis. 44.
Ya makanya. Jadi penebusan siapa? Saya tanya Ustadz. Yang nebus dosa siapa? Iblis atau Yesus? Ya gak ada hubungannya dengan penebusan itu. Memang gini loh. Gini loh Bang. Di dalam di dalam Wahyu 16 ayat 6, memang orang Israel ini suka membunuh para nabi. Nabi yang mereka tolak dibunuh, bukan hanya Yesus. Zakaria dibunuh. Yohanes itu juga dibunuh. Makanya di dalam Wahyu 16 itu kalian pembunuh para nabi. Makanya kata Yesus, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Markus 6 ayat 4. Ini beneran. Saya contohkan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tuh di tempat tinggalnya tidak diterima dia di Quraisy itu. Hijrah ke Madinah, diterima. Memang gitulah nasibnya para nabi, ditolak pasti. Nah, caranya menolak kadang-kadang diusir, kadang-kadang dibunuh. Jadi andaikan Yesus benar-benar mati, ya tidak masalah, wong dia nabi memang. Yang mana nabi ini incaran para orang-orang kafir. Cuma bedanya kalian, Yesus mati menebus dosa. Ya tidak ada hubungannya. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain yang mereka bunuh? Apa alasannya? Apakah menebus dosa juga nabi-nabi yang lain itu? Kata Yesus, kalian pembunuh para nabi. Nah, apakah nabi-nabi yang mereka bunuh menebus dosa juga? Ya tidak. Resiko para nabi ya gitu. Ancaman pembunuhan itu Nabi Muhammad puluhan kali di Quraisy itu mau dibunuh. Gitu ya, resiko itu. Orang Kesimpulannya, orang berdakwah itu memang ancamannya pembunuhan, difitnah, diolok-olok. Itu orang-orang menyebarkan kebenarannya gitu memang. Pasti ada yang benci. Gitu, lanjut. kesimpulannya adalah iblis yang membunuh Yesus dimanfaatkan oleh Kristen dengan imannya untuk menebus dosa mereka. Saya ulang ya. Iblis yang membunuh Yesus dimanfaatkan oleh Pak Victor dan kawan-kawan landasan iman untuk menebus dosa. Artinya dengan jasanya iblis membunuh Yesus, Pak Victor menjadi Kristen, ajaran kasihnya ditebus dosanya di tiang salib. Begitu Pak Victor, setuju apa tidak setuju? Setuju aja deh. Ya udah lama ganti lagi Bang Mahendi. Itulah membedakan hidup di dalam keselamatan dengan hidup mencari selamat. Beda. Coba Bang Hendi belajar apa perbedaan hidup. Sama-sama melakukan ibadah tapi berbeda. Yang satu melakukan ibadah untuk cari selamat, yang satu melakukan ibadah untuk bersyukur karena keselamatan yang sudah diterima. Beda. Yang satu memberi karena tuntutan, yang satu memberi karena sudah menerima. Oke? Belajar. Itu aja Bang Hendi. Jadi konsep Kristen dan Islam kita sama-sama lah belajar. Izin hanya dikit Bang Peter, boleh Bang Peter izin? Yang izin Bang Peter hanya dikit boleh Bang dia? Ya. Yang menebus dosa Anda itu manusia atau Tuhan? Bang Peter? Yang menebus dosa itu yang bisa. Sekarang saya tanya. Ya. Yang bisa menebus dosa siapa? Bang. Enggak, yang menebus dosa Anda itu yang mati dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia, Bang? Dia manusia yang adalah Tuhan karena dia menebus dosa. Enggak dulu, yang menebus dosa di tiang salib ini Tuhan atau manusia? Manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Maksudnya Tuhan yang menebus dosa maksudnya? Berarti muter-muter jawabannya. Jadi muter ya. Kalau saya bilang manusia kan ke manusia. Enggak, saya nanya, yang menebus dosa Anda di kayu salib ini manusia atau Tuhannya? Yesus ini kan manusia yang dari jadi manusia yang menebus dosa Anda. Dia adalah Tuhan. Enggak, yang menebus dosa Anda manusia. Yang menebus dosa hanya Tuhan. Berarti Tuhan yang mati. Manusianya yang mati, tapi bangkit kembali. Berarti kalau manusianya mati, yang menebus dosa Anda manusianya. Perbuatan
kematian di kayu salib itu Enggak, yang menebus mati dosa di kayu dia. salib ini, yang mati di kayu salib ini manusia atau Tuhan? Manusia, Tuhan nggak bisa mati, Bang. Manusia, oke manusia. Berarti Ya, yang menebus dosa manusianya, Anda di kayu salib manusianya, ini tapi dia kan manusia. tidak mati. Kan mati bang. 1 Korintus Iya, manusia, 11:26. Manusia, jadi kan manusia mati. yang menebus dosa Anda. Manusianya yang Berarti mati. manusianya mati. Bukan Berarti dosa manusianya, Anda ditebus perbuatan oleh dia manusia lah itu yang dia ya. mati. Tuhan. Gini loh bang. Ini kan ada dua pilihan ini. Yang menebus dosa Kristen ini manusia atau Tuhannya yang mati di kayu salib ini? Gini, A, manusia, B, yang Tuhan. menebus dosa manusia pastinya ialah Tuhan, ya kan? Kenapa Tuhan? Hanya Berarti Tuhan yang mati bisa di kayu salib menebus ini Tuhan. manusia. Oh, berarti yang mati di kayu salib ini Tuhan. Manusianya, Oh, paham? katanya Tuhan tadi. Manusianya. Gimana sih bang ini? Berarti dua-duanya mati. Tuhannya mati, manusianya mati gitu. Yang pernah mati tiga hari ini. Tuhan tidak pernah mati, manusianya ini yang mati, tubuhnya yang mati. Tapi kan dia dituliskan dia turun ke bumi, ke paling dalam dia. 1 3 hari Korintus itu dia di 11:26 dalam- bang ya. Kita baca ya. 1 Korintus 11:26 ya. Ketika kamu minum cawan itu, engkau memberitakan kematian Tuhan. Iya, kematian 1 Korintus 11:26. manusianya. Tuhan tidak pernah mati. Nggak ada Tuhan- situ bang manusia Tuhan bang. itu- Iya. Nggak ada Kan bang situ mana-mana bang. manusia, Di 1 Korintus 11:26. Tuhan itu kekal, Bang. Kalau manusia iya. Enggak, kita baca bang ya. Kita baca ya. 1 Korintus 11:26. Apa di sini bang? Kita baca. 1 Korintus 11:26. 1 Korintus 11:26. Ya. Sebab setiap kali kamu makan dan roti dan minum dengan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Berarti yang mati ditebus di salib ini bang, bukan manusia bang, Tuhan bang. Iya, memang dia Tuhan. Macet. Berarti yang Tuhan yang mati bang ya. Tapi Macet gak ada? yang matinya itu tubuhnya, Bang. Tubuh. Bang, abang jangan menambahi Tuhan bang, tidak jangan pernah menambahi, mati. jangan mengurangi ayat. Ya. Coba berlogika. Jangan abang tambahi Coba ayat. logika. Ya. Kita bicara Ya. logika. Tuhan bisa mati Ya, nggak? gimana bang? Tapi yang bisa tertulis mati. gini bang, iya. Tuhan memang nggak bisa Yang mati. tertulis kita kan berlogika nih. Ini kan Aduh. maksudnya ini apa? Enggak gini loh bang, kita bawa data. Tafsirannya Kita apa? kan, bang, di dalam Bible abang dikatakan jangan menambahi, jangan mengurangi bang, firman Tuhan bang. Betul. Iya. Nah, di dalam ayat ini bahkan di dalam Lukas 12 nomor 3 pun dikatakan mayat Tuhan Yesus. Tidak disebutkan mayat manusia Yesus, bang. Tidak disebutkan, bang, mayat manusia Yesus. Mayat Tuhan Yesus loh, bang. Mayat Berarti yang Tuhan mati ini Yesus. Tuhan, bang ya. Ya, terserah abang aja mau bilang Tuhan nggak manusia. Saya baca data, Terus bang. gimana maksudnya? Lukas 12 nomor Iya, 3, maksudnya bang. gimana? Terus maksudnya abang maksudnya gimana? Iya, makanya saya tanya sama abang, yang matinya tuh Tuhannya atau manusianya? Nah, dua-duanya tadi sudah abang jawab jawab, akan, ya. Iya, sudah jawab. Sekarang abang mau jawab apa? Enggak gini, yang tertulis saja kita baca, bang. Yang tertulisnya. Iya. Ya Yang sudah, matinya kalau Tuhan atau tertulis manusia itu yang mati? sudah. Kan saya udah jawab. Sekarang abang aja mau yang jawab. Kalau Enggak abang gini, abang sudah baca berdasarkan terus asumsi menanyakan, abang. maksudnya- Abang berdasarkan asumsi abang. Saya bawa data. Yang benar yang mana? Bukan asumsi. Apakah asumsi abang sebagai seorang Kristen atau data yang lebih bela abang? berapa tadi aja? Yang 1 Korintus 11:26 dan 1 Korintus 12 nomor 3 nomor 3. Markus 12 nomor 3 ya. 1 Korintus 11 Nomor 3. 26. Kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang, ya kan? Iya. Ya, terus Lukas 24 nomor 3 juga, bang. Kematian. Di situ dikatakan, ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Enggak disebut di situ, bang. Mayat Tuhan manusia Yesus, bang. di mana?
Di Lukas 24 nomor 3, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Bukan mayat manusia Yesus, Bang. Matius. Lukas 24 nomor 3, Bang. Oh, Lukas 24 23. Iya. Lukas 24 nomor 3. 24 ayat 23 kan? 24 nomor 3, ayat 3. Oh, 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Terus? Ya, nah ada di situ Bang manusia ya Bang. Jadi yang mati ini Tuhan, Bang, betul? Ya. Iya, terus gimana? Terus yang mati Tuhan, Bang. Udah jelas kok ini. Iya, tadi Abang bilang Tuhan nggak bisa mati. Tadi Abang bilang Tuhan nggak bisa mati. Iya. Tapi di sini ada Tuhan mati mayat, Bang. Di mana ini, Bang? Mayat Tuhan Yesus terus? Iya, berarti yang menyebut dosa Abang di dalam di kayu salib bukan manusianya, Tuhan yang mati, Bang. Tuhan, maksudnya ditulis mayat Tuhan ini karena dia sudah bangkit, dia telah bangkit. Belum bangkit, Bang, belum bangkit, Bang, belum. Ini masih dalam keadaan diri mayat, Bang. Ini setelah masuk kemana nih? Ke gua kubur Yesus. Ini ketika jadi mayat, Bang. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus karena kenapa di sini ditulis Tuhan Yesus karena dia sudah bangkit. Belum bangkit, Bang. Belum bangkit, Bang. Belum bangkit. Ini masih pencarian. Belum. Ya. Iya, ini sudah tidak ada kan? Tunggu Bang, jangan dulu. Ini 1 Korintus 11:26 itu jelas juga. Jangan dulu dikatakan oleh Paulus. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, Abang percaya nggak? Iya. Dia bangkit. Iya. Ditulis di sini. Enggak, waktu dia kan 3 hari, Bang. 3 hari kan dia jadi mayat, betul, Bang? Iya, 3 hari jadi mayat. Iya, 3 hari jadi mayat. Mereka masuk ke dalam gua tidak menemukan mayat Tuhan Bang, Yesus. bukan itu konteksnya, Bang. Bukan itu konteksnya, Bang. Kan dia mati. Yang mati ini manusianya atau Tuhannya, Bang? Ini yang konteksnya, Bang, yang masuk penjara. Iya, ini ditulis mayat Tuhan Yesus ini karena dia sudah bangkit, makanya dibilang Tuhan Yesus. Bukan, Bang, ini konteksnya ketika Yesus disalib. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mati atau manusia yang mati? Ini dosa, Bang. Waktu dia mati itu kan disebut di situ dia manusia bukan Tuhan. Tulis juga di mana, Bang? Manusia mati, Bang. Ayat aja, Bang. Di mana, Bang? Tanya, Bang. Lukas 2:11 siapa dulu? Mana tuh? Lukas 2:11. Lukas 2:11, Bang, yang lahir itu Tuhan, Bang. Inilah kalau doktrin yang terbuka, kan? Yang Lukas 2:11 yang lahir Tuhan, Bang. Gimana nih, Bang? Iya. Apa ya? Apa nih, Bang? Acat. Iya, Bang Victor ini seperti ini loh. Bang Victor, kau tuh jangan seperti tukang bangunan, Bang. Semua tiap hari kau borong. Borongan. Lukas. Sesekali harian, Bang. Sesekali harian gitu. Kalau Lukas berapa tadi? Inilah kalau doktrin. Ini Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan, Bang. Inilah kalau doktrin menabrak Bible sendiri. Akhirnya muter-muter. Mumet. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir Tuhan, Bang. Jadi sekarang yang lahir Tuhan, yang mati Tuhan. Yang lahir bagimu juru selamat. Iya, yang lahir Tuhan, betul. Itu Tuhan, juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan, betul, Bang. Dia lahir berarti manusia yang lahir, tapi juru selamat. Macet, tobat. Macet, Bang. Yang lahir manusia, yang mati Tuhan. Konsep Abang. Manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Bukan ini. Nah, makanya saya tanya sama Abang. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Gak usah nanyanya itu bolak-balik. Enggak, Abang nggak bisa jawab, serius. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Saya udah bilang manusianya yang mati.
Manusianya yang mati. Jadi yang nebus dosa abang ayat manusia. tadi abang bilang itu Enggak, tunggu dulu. Tuhan. Yang nebus dosa Itu abang bukan manusia. mayat Tuhan. Dengar dulu bang. Yang menebus dosa abang di kayu salib manusia. Ini ajaran dewa Molok bang. Siapa bilang? Aduh. Dewa Molok itu menebus dosa dengan darah manusia bang. Ini ajaran dewa Molok bang. Tidak ada Tuhan meminta darah manusia sebagai penebus dosa, tidak ada. Itu cuma ajaran dewa Molok. Dan Yesus pun nggak pernah ngajarin dosa waris kok. Iya, tidak ada bang. Yesus mengajarkan penebusan dosa manusia dengan meminta darah manusia. Tidak ada, Yesus bilang bang. Karena Yesus itu dalam Matius 8 nomor 4, Yesus meminta persembahan yang dilakukan oleh Musa, Imamat 1 nomor 2. Itulah bang. Janganlah bang, menipu dengan ayat-ayat Bible sendiri. Jangan ketawa, Victor. Bukan, abang, saya nggak merasa tertipu dan menipu orang. Saya Kamu baca Matius 9 itu. Kok iman kita kok dibilang menipu? Enggak gini. Kita masalah iman bang. Abang mau sembah siapapun itu bakal. Enggak percaya. Iya. Abang mau muterbalikan isi Alkitab itu terserah. Cuman kalau kan masalah iman, saya bukan mau menipu abang. Enggak. Abang Kalau yang masalah berusaha iman, menipu saya enggak. dengan Ya, pernyataan-pernyataan Bang yang Victor. tidak benar itu. Kalau masalah Anda iman, menabrak Bible. iya. Kalau masalah iman itu terserah Anda. Kita tidak ada urusan. Mana ada Tapi iman kalau kita pegang Bible kok jadi kita- diskusi lintas agama, kita memakai data dan dalil dan tidak pernah keluar dari data dalil. Kalau masalah iman, Anda mau sembah kecap kayak apa kayak itu terserah urusan Anda. Nah, kalau di sini di Kemal ini, di dalam TikTok ini, kita bicara tentang dalil dan data. Yang Anda Iya, jual data tadi di kan sini udah jelas. adalah data dan dalil. Kalau iman itu terserah Anda, kami nggak tahu, Itu terserah Datanya Anda. sudah jelas bang. Itu tadi kan abang bilang mana mayat Tuhan, ya kan? Ya tidak ada mayat Tuhan memang. Ini kan kibulan Paulus bang, kibulan Paulus Lah, yang itu mengatakan yang menulis demikian. tadi siapa Nah, tadi? Ya, bang, Lukas. di dalam Imamat 1 nomor 2 sebagai penghapus dosa itu meminta darah binatang ternak. Binatang ternak diamini oleh Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4. Bang baca. Tapi lagi-lagi apa kata si Paulus di dalam Efesus 5 nomor 2? Paulus menganggap Yesus sebagai korban persembahan, sebagai persembahan di kayu salib untuk menebus dosa abang. Tidak ada satupun narasi di dalam perjanjian lama, bahkan perkataan Yesus mengorbankan anak manusia bisa menebus dosa. Tidak ada bang. Kami percaya perkataan abang atau perkataan Yesus? Itu aja bang, makasih lanjut. Jadi gitu Bang Victor ya. Jadi gitu Bang Victor, dari zaman dulu sampai sekarang Bang Victor. Mohon maaf Bang Victor, di internal Bang Victor dan teman-teman Kristen belum bisa mendudukkan tentang konsep ketuhanan. Seperti Abang naik Kopaja Metro Mini, dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Lanjut Bang Zuma, stay tune. Ya disinilah kesalahan orang Kristen ini ya. Tadi dia hanya bicara doktrin ya kan. Tapi suku pastikan doktrin orang Victor ini jelas menabrak isi Bibelnya. Tadi kamu coba ngeles, kamu bilang ada Tuhan. Kan cukup banyak ya kata Tuhan di Bibel Anda itu. Sebenarnya bukan Tuhan itu, tapi Tuhan yang kemudian dirubah ilahi menjadi Tuhan. Makanya banyak yang tersesat jadinya. Jadi kita berbohong kalau bilang itu bukan Tuhan. Ya iman itu. Ya kita cuma percaya karena dia menyelamatkan. Dia menyelamatkan kita. Jadi kita percaya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Perbuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, bukan perbuatan kita.
Kita nggak bisa dengan beribadah, dengan berbuat baik, amal, bisa menyelamatkan kita. Nggak tahu kalau di ajaran Islam itu kan saya juga dengar juga kan harus mengikuti ajaran. Sekarang kita udah muluk Islam, kita mengikuti ajarannya Nabi. Apakah bisa kita sampai akhir ayat kita tidak melakukan kesalahan? Kalau sampai kita membuat satu kesalahan, apakah kita pantas untuk masuk surga? Pertanyaan jadinya, tidak ada kepastian. Kami diberi pertobatan, Bang, bertobat. Tidak ada kepastian. Saya tanya kepastiannya di mana kalau Abang kita Tuhan. udah Abang berbuat baik sekarang, Abang Tuhan Salawat, bisa mengatakan bersalawat. tidak pasti itu. Abang Tuhan mengatakan tidak ada kepastian. bukan ya memang jelas pengajarannya seperti itu. Abang belajar kan bahwa harus mengikuti hukum-hukum itu kan. Kalau tidak mengikuti, apakah wajib masuk surga? Oh, masuk Abang ikuti tak 10 perintah Tuhan? 1-2 hari dulu ya? Abang bercerita tentang hukum. Masuk 1-2 Abang bercerita hari. tentang hukum di sini. Abang bercerita tentang hukum. Apakah abang mengikuti 10 perintah Tuhan itu? Ya makanya saya tidak sanggup mengikuti hukum itu. Saya mengikuti hukum kasih. Jangan mengejas keimanan kami begitu saja. Abang koreksi dulu. Saya mau mengatakan bahwa abang bilang tidak ada kepastian. kasih Jangan yang begitu. saya ikutin itu yang Kasih mati. saya percaya. Kasih mati. Kasih mati apa? Hmm. Kasih mati apa, Bang? Lanjut Bang Zuma, jangan sampai Bang Zuma tidur nih. Bang Zuma monitor. Sudah Bang Juma lagi belajar. Kita harus kasih waktu Bang Juma menggali lagi kebenaran, ya kan? Yang lain dulu Bang. Yang cuma Bang Zuma aja. Oke, saya juga sudah mau pagi ini di Pendeta di mana, Le Victor? Aduh, saya bukan pendeta Bang. Jadi kok Anda ngotot kali dengan doktrin Anda itu? Pak Victor ini bukan pendeta, tapi dia pendekar. Kebetulan kita ini di gereja ada program pemuritan, pendalaman Alkitab. Jadi kita belajar. Puranger atau sintua kah? Jadi makanya saya kalau bicara ini saya terus terang mohon maaf. Kalau untuk ini saya nggak terlalu paham. Untuk teologi terlalu dalam enggak. Gitu. Saya pun dulu sama seperti Anda, ngotot kali merasa benar, ya. Saya dulu calon pendeta loh. Ya. Oh ya? Iya. Tapi Saya tidak bilang dia menemukan Yesus yang benar berarti. Enggak, setelah saya pelajari Bible, ya, saya bingung dikatakan Tuhan, tapi si Yesus sendiri pun tidak pernah sekalipun dia mengatakan dia Tuhan. Iya. Coba Anda tunggu di mana ya? Abang tidak sampai pada titik di mana memahami bahwa kasih Tuhan itu semuanya karena kasih. Siapa yang Tuhan? Coba Anda cari di mana dia mengaku Tuhan sekalipun. Bahkan dia di Matius 7 dia marah disebut Tuhan. Hanyalah kalian. Ya memang dia memang diutus jadi manusia kan, masa dia mengaku-ngaku Tuhan. Loh, tapi Tuhan katanya. Manusia lagi. Iya, karena keselamatan yang dia berikan itulah yang kita justru kalian mentuhankan dia nggak selamat lah kan jadinya. Dia tidak pernah mengaku Tuhan. Dia mengaku keselamatan hanya lewat dia, Bang. Nah, itu. Dia penyampai firman Yohanes 3:34. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Iya, penyampai firman. Baca Yohanes 3:34, catat dulu. Supaya kamu jangan keliru, bro. Jadi keselamatan hanya lewat nanti dia. izin Bang ya. Ya, nanti izin Bang ya. Nanti kita diskusi tentang kemesiasan Yesus. Saya bisa buktikan sama Abang bahwa Yesus itu tidak pernah jadi Mesias menurut Matius dan Lukas. Saya bisa buktikan Bang. Saya bisa buktikan. Tidak pernah disebut Mesias dan tidak pernah duduk di atas Daud. Saya bisa buktikan Bang. Ya, seharusnya kalau Mesias itu diurapi oleh imam-imam. Yesus gak pernah. Dia hanya diurapi oleh Maria Magdalena yang konon katanya istrinya. Saya bisa buktikan. Dan belum ada satupun pendeta yang bisa menjawab pertanyaan saya Bang sampai sekarang. Saya bisa buktikan
Yesus secara kemesiasan dari Daud tertolak, dari Lukas tertolak. Kalau Anda pinter dan bisa membaca Bible Anda, baca Matius, baca Lukas, pasti Anda tahu di mana letak ketertolakan Yesus sebagai Mesias. Ya, boleh coba, saya ingin tahu juga itu. Sekarang Bang. Sekarang. Ini sudah jam 2. Nanti kalau abang ada waktu lain kali kita buktikan. Saya bisa Atau buktikan. coba abang coba garis besar aja coba. Bisa coba menjelaskan. Oke. Cuma pingin dengar. Abang baca di Matius 1 nomor 11, coba baca Bang. Sebentar ya. Matius. Iya. 1 nomor 11. 1:11. Iya. Ya, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah Benarkah pembuangan ke Babel, bapaknya Yekonia itu bernama Yosia Bang? Oh, ya saya nggak belajar sampai sana. Terus kenapa? Ini menurut Matius bapaknya Yekonia bernama Yosia. Betul atau salah Bang? Iya. Betul. Yosia memperanakan Yekonia. Iya, terus? Berarti bapaknya Yekonia adalah Yosia, betul Bang? Yosia, ya. Betul ya? Berarti bapaknya Yekonia adalah Yosia. Nah, ini Gabriel Bang, salah Bang. Ini salah besar. Ya, terus? Abang buka di 1 Tawarik 3 nomor 15-16. Siapa bapak Yekonia? 1 Tawari 3 15-16. 15. Iya. Anak-anak Yosia, anak sulungnya Yohanan. Yang kedua Yoyakim, yang ketiga Sedekia. Dan yang keempat Salum. Iya. Mana di situ Yekonia Bang? Yoyakim ialah keturunan Yoyakim ialah? Keturunan Yoyakim. Iya, ialah Yekonia. Berarti bapaknya Yekonia ini Yoyakim atau Yosia Bang? Iya, Yosia cucunya berarti ya. Cucunya. Kenapa Matius menghilangkan Yoyakim Bang? Kita nggak paham tuh. Maksudnya apa? Kenapa? Itulah Bang. Itulah. Iya, Bang. Kalau Abang tahu. Aduh. Abang tahu kenapa? Saya bukan ngajar Bang ya, saya bukan ngajarin, tapi saya udah pelajari tentang silsilah Yesus. Kemesiasan Yesus dari Matius. Kenapa Yosia langsung ke Yekonia? Kenapa? Kenapa Yosia langsung ke Yekonia? Kenapa tidak Yoyakim? Gitu. Nah itu, tahu nggak? Kenapa Bang? Anda yang dimasukkan Yoyakim. Abang kan belajar. Abang kan bahas ini, jadi abang berarti belajar. Abang lebih tahu. Nah, kenapa Yoyakim dihilangkan oleh Matius? Iya nggak tahu. Aduh. Saya nggak tahu. Abang di Balabang nggak pernah Bang tahu. Iya. Kenapa Yoyakim? Andai nama Yoyakim dimasukkan Bang, andai nama Yoyakim dimasukkan dalam silsilah dari Matius ini, maka akan terbuka belang bahwa kemesiasan Yesus secara terbuka terang benderang tertolak sebagai Mesias. Makanya Matius menghilangkan nama Yoyakim. Alasannya? Mau tahu Bang alasannya? Bang baca di Yeremia 36:30. Yeremia 36:30. Tuh. Yeremia 36:30. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Oh iya, benar ini alasannya. Benar. Makanya ya, Lukas 1 nomor 32 kalau dimasukkan Matius kalau dimasukkan Matius 1 nomor 11 ini Yoyakim, Lukas 1:32 tertolak. Betul Bang? Iya, makanya dia langsung tidak diakui kan oleh Lukas. Iya. Makanya Lukas tidak pernah masukkan nama. Ya, makanya Lukas mengambil daripada silsilah
orang lain. Tapi silsilah Lukas malah lebih gabrol bang. Hancur lebur, Lukas malah lebih hancur lebur. Makanya kemesiasan dari Lukas dan Matius tidak akan pernah sampai ke Yesus bang. Gini aja tuh, kenapa Yoyakim dihilangkan gitu aja? Ya udah kasih tahu. Jadi andai nama Yoyakim dimasukkan bang, orang akan terbuka lebar terang benderang bahwa Yesus tidak akan pantas duduk di atas Daud. Karena telah ada kutukan dari Yeremia kepada Yoyakim dan keturunannya. Ingat bang, ada narasi keturunannya. Ayatnya tuh. Ayatnya tuh. Yeremia 36:30. Dibaca. Ya, sebab ya dibaca. Ya, udah dibaca tadi Bang Victor. Bang Arif, tadi baca tadi. Ya, udah dibaca tadi. Ya. Yang dikutuk itu tuh. Iya, dikutuk ya. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Nubuatan Lukas 1 nomor 32 tertolak. Mau di mana lagi bang? Mau Lukas? Gabrul. Iya. Ini ayat 16, keturunan Yoyakim dan Yekonia, anaknya itu dan anak orang ini ialah Sedekia. Ya. Mau di Lukas bang? Itu cuma dibaptis mau Lukas? Bukan. Saya juga lagi mau belajar ini bang. Anak-anak Yosia adalah Raksulum. Anak kedua adalah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Sedekia. Nah, Sedekia ini di ayat 16 juga ialah anak orang ini, ialah Sedekia. Ya. Keturunan Yoyakim ialah Yekonia. Anaknya itu dan anak orang ini ialah Sedekia. Bang, garis keturunannya itu diambil dari Yoyakim bang, bukan dari Zedekia. Dari Yoyakim diambil keturunan bang ya. Ini ialah Sedekia. Ini kan makanya betul. Anak orang itu ya Yosia. Dan anak orang ini ialah Sedekia. Betul. Yekonia itu kan Yekonia memperanakan siapa? Celtil memperanakan Zerubabel memperanakan ini sampai ke Yesus bang, sampai ke Yesus. Sebab dalam Roma 1 nomor 3 menurut kedagingan ia diperanakan dari keturunan Daud. Artinya dari spermatos Daud. Iya, tapi ini ayat 16 ini dan anak orang ini ialah Sedekia, ini maksudnya apa? Sedangkan Sedekia ini di atas adalah anak ketiga. Iya. Ini besarin tolong Bang Arif, ya saya benar ya. Iya, benar. Kenapa Yoyakim dihilangkan dalam itu? Kenapa Yoyakim dihilangkan itu masalahnya? Kenapa Yoyakim dihilangkan? Masalah itu bang. Oleh Matius. Kan untuk memuluskan. Sebab bapaknya Yekonia itu bukannya Sia tapi Yoyakim. Masa ada anak tapi nggak ada bapak? Masa ada anak nggak ada bapak, dari kakek langsung ke cucu, bapaknya mana? Nah, makanya saya bilang saya belum belajar terlalu dalam soal ini. Tapi kalau di 16 ayat 16 ini kan saya keturunan Yoyakim anaknya itu. Menurut Matius, dan anak orang ini ialah Sedekia. Menurut Matius, bapak ini anak ketiga. Kenapa di sini anak orang ini ialah Sedekia?
Ini gak bang. Menurut Matius, bapaknya Yekonya Yosia. Menurut 1 Tawarik 3, bapaknya Yekonya bernama Yoyakim. Kenapa Matius menghilangkan Yoyakim? Itu pokok permasalahannya, bang. Ya. Itu pokok permasalahannya, bukan karena lari ke sana ke sini. Ini sebagai Pokok permasalahannya tentang Yoyakim. Belajar ya, bang kan? Kita juga harus belajar ya. Ya. Yoyakim ini permasalahannya, bang. Kenapa dihilangkan oleh Matius? Kenapa dihilangkan? Ya karena ada tadi bacaan tadi. Iya, ada bacaan tadi. Ya, makanya Yesus secara keturunan dia tidak. Ya, secara keturunan sampai ke Mesiasan tidak pernah sampai kepada Yesus. Tidak pernah sampai, bang. Karena disinilah pokok permasalahan. Sebenarnya ada 4 raja yang dihilangkan dalam kisah Matius ini, bang. Ada 4 raja yang dihilangkan. Tapi 4 raja itu cuma berdasarkan dari dirinya pribadi. Ada 4 raja yang dihilangkan, ya. Tapi yang jadi pokok permasalahan adalah Yoyakim ini, bang. Yoyakim ini permasalahannya. Kenapa Yoyakim dihilangkan oleh Matius? Sebab Anda yang dimasukkan Yoyakim terang benderang Yesus Mesiasan. Sebab Mesias itu dari keturunan Daud, bang. Tertolak sampai ke sini, bang. Tertolak sampai ke sini. Paham, bang? Ya. Nah, udah. Mau dari Lukas, bang. Dari Lukas, tambah Gabriel, bang. Tambah Gabriel di sini. Lukas gimana? Menurut Lukas, bapaknya Siltil adalah Neri. Sementara menurut Matius, bapaknya Siltil adalah Yekonya. Nah, ini mana yang benar, bang? Ya. Menurut Lukas 3 nomor 27, bapaknya Siltil itu bernama Neri. Sementara menurut Lukas, bapaknya Siltil itulah Yekonya. Ini tabrak, bang. Siltil memenangkan Zerubabel, betul. Siltil memenangkan Zerubabel, betul. Tapi bapaknya Siltil bernama Neri. Nah, ini mana, bang? 1 anak 2 bapak, bang. Ya. Nah, mana yang mana, bang? Kalau di situ gimana tadi? Yoyakim ada di Matius. Ya. Lukas. Ya. Matius. Ya. Ya, Matius. Menurut ya, yang dihilangkan oleh Matius itu adalah ini, bang. Kalau dilihat dari Tawarik, betul Matius ini. Kecuali yang dihilang nama-nama dihilangkan ini. Menurut Lukas, ini yang salah Gabriel, bang. Ini ada nama Neri nih. Oke. Neri. Itu Yoyakim ada? Nggak ada, bang. Nggak ada. Makanya ada Lukas juga, nggak masukkan Yoyakim, nggak masuk karena Lukas tahu. Makanya Lukas nggak masukkan nama Yoyakim dalam silsilahnya. Yang ada apa? Bapaknya larinya ya. Bapaknya Siltil namanya Neri. Di sini kan bapaknya Siltil namanya Yekonya. Yekonya sampai ke Yoyakim. Yoyakim sampai ke Yosia. Di sini Lukas lebih Yosia ada di situ, Yosia. Enggak ada. Oh, ada Eliezer, Yosia. Iya. Enggak ada. Setelah Siltil namanya Neri. Ini setelah Siltil namanya bapaknya Siltil namanya Yekonya. Yekonya sampai ke Yosia. Yosia sampai ke Yoyakim. Yoyakim sampai ke Yosia. Tapi Lukas, bapaknya Siltil namanya Neri. Neri sampai ke Malki. Malki ini nggak tahu siapanya, bang. Malki ini nggak dapat. Satu lagi, bang. Ya, inilah kabrulnya Bibel. Abang kalau masih pegang Bibel abang sebagai tersuci, saya nggak jadi persoalan. Tapi saya buktikan. Di dalam Matius 1 nomor 6, 1 sampai 6, ya, ada sebuah silsilah yang aneh ganjil. Ya, di sini dikatakan Matius 1 nomor 6, Abraham menakan Ishak, Ishak menakan Yakub, Yakub menakan Yuda, Yuda menakan Peres, Peres menakan Hezron. Betul sampai di sini, sampai Hezron. Di Lukas kita uji, Abraham menakan Ishak, Ishak menakan Yakub, Yakub menakan Yuda, Yuda menakan Peres, Peres menakan Hezron. Betul sampai Hezron. Tapi setelah Hezron ini, menurut Matius,
Hezron memenangkan Ram. Menurut Lukas, Hezron memenangkan Arni. Nah, menurut Matius, Ram memenangkan Abinadab. Menurut Lukas, Arni memenangkan Aminadab. Arni memenangkan Admin. Nah, Admin ini Bang, sampai sekarang saya obok-obok dalam perjanjian lama, tidak pernah ditemukan siapa Admin ini. Ini Gabriel Bang, dua-duanya Bang. Saya obok-obok Bang di perjanjian lama, yang namanya Admin ini saya tidak pernah temukan siapa ini Admin. Bahkan saya tanya ke sama pendeta Aldo, nggak pernah diketahui siapa ini. Mungkin Bang bisa bantu saya. Saya nggak belajar terlalu dalam teologi. Ya, udah. Itu saya nampakkan bukti Bang, bahwa Bible Abang sebagai kitab suci tidak bisa dipertahankan. Dan kemesiasan Yesus tertolak mentah-mentah. Satu lagi Bang mengenai yang tadi. Neri ini Neri Seltil, bapaknya Seltil adalah Neri. Bang, saya udah obok-obok di perjanjian lama, Neri ini tidak pernah ditemukan Bang. Tidak pernah ditemukan nama Neri Bang. Siapa Neri ini nggak pernah ditemukan Bang. Abang coba carikan bantu saya di perjanjian lama, siapa nama Neri ini. Paham Bang? Oke. Ya itu aja Bang dari saya. Mudah-mudahan Abang paham bahwa kemesiasan Yesus dari Lukas, Matius, dua-duanya saya anggap sebagai silsilah yang gabrol dan tidak ada kaitannya dengan kemesiasan. Pusing, ya, lanjut yang lain. Pusing. Yang paling real ya sebenarnya begini benar tuh. Mesias itu kan biasanya kan orang yang diurapi oleh imam-imam. Betul. Yesus juga pernah diurapi imam. Malah diurapi oleh pesundal, gimana itu benar tuh? Nah, inilah gabrolnya. Kenapa pesundal yang mengurapi Yesus? Itu. Yohanes 7 nomor 36 dan Markus 14. Kenapa pesundal yang mengurapi Yesus? Sementara di dalam perjanjian lama yang mengurapi itu adalah pertama Kohenin, yang ketiga imam, yang keempat nabi yang diurapi itu. Lah masa Yesus diurapi oleh seorang pelacur Bang? 2 kali lagi Bang. Markus 14, Lukas 37, 36, 2 kali Bang diurapi Bang. Dan cara pengurapan beda mana tuh? Sampai ke beda. Sama kaki juga. Sambil diciumi mana tuh? Ya. Oke lah Bang. Terima kasih Bang Datuk. Ini juga poin kita belajar. Marga apa kita Le? Baik. Marga apa Le? Saya Kawengian Bang. Manado saya Bang. Hah? Manado. Pikir Mbak tadi. Iya, waduh. Iya Bang. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini sudah pagi nih. Saya. Ya. Oke, siap. Tapi dulu kan di Manado udah banyak yang mualaf ya. Dulu kan katanya kota Kristus itu batal ya. Iya. Kan Manado dan Papua kan dulu dianggarkan sebagai kota Kristus katanya. Mau buat patung Kristus tapi batal akhirnya kan. Karena banyak yang mualaf. Manado itu kota toleran. Menghargai semua agama. Banyak kita di sini hidup berdampingan, damai-damai saja. Itu. Ya, saya juga minta izin ini. Kebetulan saya besok ke kantor. Bang Arif, saya minta izin Bang Arif ya. Mana? Bang Kaisar, saya besok ke kantor Bang Kaisar. Bang Arif tahu itu. Dulu buat Bang Victor yang telah berdiskusi dengan baik ya. Mantap. Terima kasih, sama-sama. Iya. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Victor. Oke, siap. Semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Siap. Selamat pagi.
Ya, saya juga izin ya. Ya, saya juga izin Bang Kaisar, Bang Guru Undasa, Bang Zuma, Bang Andi, semuanya Tata. Saya minta izin untuk karena besok untuk masuk kantor ini. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tidur, serius. Besok aku kerja pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mikat burung tekukur ya? Assalamualaikum warahmatullahi Bang Pai. Oh, abangku ini Sultan ini Bang Pai ini. Bang Pai, selamat pagi Bang Pai. Bang Pai ini nggak sadar mungkin ya kalau minta permintaan di multi ya. Bang Pai. Bang Pai. Nggak sadar beliau kalau minta di multi. Asik ketiduran mungkin ya, Bang Arif ketiduran Bang. Iya, yang ngasih pause ke Nero ini. Waduh, Bang Kaisar. Kenapa Bang? Yang ngasih pause ke sampean ini, Bang Pai ini. Wah, Masya Allah Bang Pai, iya. Bang Pai ini pernah nanya juga, di mana room Bang Zuma? Channel YouTube-nya ada nih, aku bilang. Di channel aku kasih tahu sih sama Bang Pai, nge-DM kan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, mumpung masih ada waktu. Bang Yudas atau mungkin mau syahadat? Ya, boleh teman-teman. Atau biar nggak ngantuk ya teman-teman, tap-tap layarnya sebelum dinaikkan noten. Saya bernubuat dulu ya, Bang Arif ya. Oh iya, mau iklan dulu ya? Ya, oke. Nubuatanku di pagi hari ini ya. Nubuatanku di pagi hari ini untuk teman-teman semua ya. Ya, bagi yang merasa menuhankan daki Firaun, yang coba-coba dongeng atau cerita kartun, bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi selambat laun. Untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi, teofani seperti dewa ataupun amuba, alangkah indahnya kau tuhankan si Kribo Saibaba. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutar balikan. Terkena tampol dengan kenyataan, satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 7.700.000 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ya, ingat, Gurunda Zuma akademis Islam mendunia, Ustadz Tahta lembut penyampaian dan lembut tertata. Handi Celebes Raja Kata meluruskan segala fakta. Bang Ardiansa dosen Master of Data. Sugi Kristolog data penguji pembeda. Kaisar Nero sang legenda pewarta. Ustadz Alif ramah dan berwibawa, beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak, berak celana. Pohonlah kapas, si limau purut, anaklah itik pulang berandan. Kalaulah kalian tak mau menurut, hadiah kekal di neraka jahanam. Jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Ingat, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis macet bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Ayo, yang merasa akademis dan merasa optimis, naik. Wah, kena tombak. Waduh. Aduh, Gurunda Zuma yang bernubu. Tombak saya yang bernubuat, Gurunda Zuma yang kena. Aduh. Bang Andi juga kena nih. Oh enggak, Bang Andi masih ada. Bang Pai juga turun tuh. Kena tombak juga itu. Apa salahnya Bang Pai ya?